Majiebao dikelilingi dataran di semua sisinya, kecuali sebuah gunung sekitar 30 km di barat daya. Gunung itu disebut Gunung Jing, tidak tinggi, hanya sekitar 30 meter, dengan pemandangan yang indah. Sebuah paviliun bernama Wangxian dibangun di puncak tebing, tempat para sastrawan dan cendekiawan sering datang untuk menikmati pemandangan. Di tengah gunung, terdapat rumpun bambu yang rimbun dan sedap dipandang. Di bawah gunung terdapat sawah-sawah yang digali penduduk, berbentuk bulan sabit. Di kaki gunung, terdapat 5 atau 6 rumah pertanian, yang terletak di antara kebun buah persik. Setiap hari sebelum fajar, setelah ayam jantan berkokok dan guk-guk menggonggong, gumpalan asap mengepul dari atap jerami tepat waktu. Tak lama kemudian, pintu-pintu terbuka, para pria pergi bekerja di ladang, dan para wanita tinggal di rumah untuk menenun kain. Tak lama setelah tengah hari, mereka yang tadinya bertamasya di gunung akan bergegas turun ke rumah-rumah penduduk desa untuk meminta air minum. Sore harinya, para lelaki yang bekerja di ladang juga akan pulang satu persatu, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Ternyata sebelum malam tiba, seluruh Gunung Jing akan diselimuti hawa dingin, sehingga mustahil bagi orang-orang untuk tetap berada di luar ruangan. Siang dan malam di Gunung Jing bagaikan dua ekstrim yang dan yin. Penduduk setempat mengatakan bahwa Kaisar Kuning kuno memurnikan ramuan di Gunung Jing, dan setelah ramuan itu selesai dan ia naik ke surga, ia menguras energi yang dari gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya. 15 hari yang lalu, sebuah makam baru didirikan di tengah Gunung Jingshan. Proyeknya cukup besar. Makam itu untuk Nona Ma Wenxiu dari Majiebao. Keluarga Ma memiliki pemakaman khusus, jadi agak aneh Ma Wenxiu dimakamkan di sana. Selama pemakaman, orang-orang yang tampak seperti pendeta tahu menampilkan tarian aneh di depan makam, dan awan gelap menyelimuti gunung. Para petani di kaki gunung semuanya adalah penghuni keluarga Ma, dan mereka menutup pintu serta jendela, tidak berani melihat terlalu dekat. Malam semakin larut, api unggun di rumah pertanian di kaki gunung telah padam, dan udara pegunungan masih terasa dingin. Cahaya bulan mulai terbenam di barat, menembus dedaunan bambu membentuk garis-garis cahaya biru pucat. Salah satu sinarnya menyinari batu nisan Ma Wenxiu, dan akhirnya mengenai 3 pria berbaju hitam yang berlutut. Lelaki berpakaian hitam itu membungkuk kepada seekor mongki tanah liat dengan bokongnya menyembul keluar. Mongki terakota dibuat secara kasar, dengan mata melotot, setengah tersenyum, dan ekor panjang dan tipis mencuat ke atas. Pada masa dinasti Song, banyak orang menyembah berbagai dewa. Namun, mongki tembikar ini bukanlah pelindung rumah atau tanah, melainkan dewa profesional. Orang-orang menyebutnya dewa mayat, dan diyakini bahwa seseorang harus mempersembahkan kurban sebelum merampok makam jika ekornya bergerak. Ia dianggap sangat sial, dan seseorang tidak boleh mengganggu bumi. Jelas, ketiga pria berbaju hitam itu adalah perampok makam. Para pria berbaju hitam semuanya bermarga Wu. Yang tertua, Wu Tu, ahli memisahkan I dan memisahkan I. Yang kedua, Wu Huo, ahli menggunakan api, dan yang ketiga, Wu Jin, ahli menempa berbagai perkakas besi. Ketiganya telah mencapai tingkat penyempurnaan tulang dalam seni bela diri, dengan tulang yang besar dan kekuatan yang setara dengan harimau. Mereka mencari nafkah dengan merampok makam dan aktif di daerah Jingxiang dan Xinyi. Wu Tu menundukkan kepalanya ke tanah, berdoa dengan khusyuk, ketika tiba-tiba getaran kecil muncul dari tanah. Wu Tu mendongak dan melihat ekor dewa mayat bergoyang, suaranya langsung menjadi tajam dan mendesak. Tanpa diduga, dewa mayat bergoyang lebih keras lagi, dan akhirnya melompat dan roboh. Wu Tu melompat, menangkap kedua saudara itu, lalu berlari. Dewa mayat yang jatuh itu menekan sehelai rumput. Rumput itu bergetar sedikit. Tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar, dan ketiga saudara Wu berbalik. Wu Tu menggertakkan gigi dan berbalik, memikirkan keluarganya, tua maupun muda. Ia tak berani gegabah dan menghentikan kedua saudaranya tiga sang dari batu nisan. Setelah menunggu beberapa saat tanpa gerakan, Wu Tu mengembuskan napas dingin dan hendak melangkah maju ketika tiba-tiba ia merasa seperti dicengkeram sesuatu. Rumput di sebelah dewa mayat benar-benar tumbuh. Ada sesuatu di sana. Wu Tu selalu berani, tetapi ia tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Terentang, Wu Tu merasakan jantungnya melompat keluar dari dadanya, itu jari. Jari manusia. Yang termuda, Wu Jin, adalah yang paling pemalu. Wajahnya pucat, dan giginya gemeretak kakak-kakak. Ketiga saudara Wu berteriak, wah, dan berbalik untuk berlari lagi. Tak lama kemudian, sebuah jari mendorong ke atas, dan rumput langsung berubah menjadi air mendidih. Sebuah tangan, seluruh lengan, lalu kepala, tubuh bagian atas, dan akhirnya seseorang yang berlumuran lumpur muncul. Akhirnya keluar, Liang San meludahkan lumpur dan pasir di mulutnya dan mengibaskan kotoran dari tubuhnya. Untungnya saat itu sudah larut malam, kalau tidak, sinar matahari pasti akan menyakiti matanya. Saat Liang San melihat sekeliling, dia meregangkan tubuhnya yang kaku, sambil mendengar seseorang berteriak ketakutan. Di mana ini? Liang San menggeleng. Ia belum sepenuhnya memahami,
tapi satu pikiran terbesit jelas kabur. Liang San segera menyeka wajahnya dan mengendap ke dalam hutan bambu di depan makam. Namun, Liang San kehilangan pijakannya dan tersandung setelah beberapa langkah, hampir jatuh terguling-guling. Jubahnya robek dengan cepat, memperlihatkan bahu kanannya. Tiba-tiba, pijakannya goyah, dan Liang San berguling jatuh seperti labu, terjun bebas ke dalam air es sebelum ia sempat berteriak kesakitan. Dengan bunyi percikan, Liang San tiba-tiba mendongak, hidungnya terasa terbakar, dan dia harus memuntahkan 3 teguk air es sebelum dia bisa bernapas. Di hadapanku terbentang mata air yang jernih. Di bawah sinar bulan, airnya sebening kristal, dan kerikil serta 3 atau 4 ikan kecil berwarna perak terlihat jelas. Saat riak air mereda, wajah tampan terungkap, agak pucat, dengan rambut agak acak-acakan, tetapi secara umum mempertahankan penampilan seorang sarjana, jubah yang diikat ke kanan, rok yang diikat di pinggang, dan jilbab datar di kepalanya. Liang San menghela napas berat, sial, dia benar-benar telah melakukan perjalanan waktu. Liang San adalah salah satu pemain biola paling populer di abad ke-21, dan karya khasnya, The Butterfly Lovers, populer di seluruh dunia. Liang San pada dasarnya adalah seorang pencinta wanita, hidupnya berputar di sekitar jatuh cinta, jatuh cinta lagi, dan putus cinta lagi. Saat putus cinta, Liang San akan berkata kepada kekasihnya jatuh cinta adalah takdir yang misterius dan tak terduga antara dua insan di lautan manusia yang luas. Putus cinta karena hanya cinta seperti The Butterfly Lovers yang dapat meninggalkan kesan abadi. Akhirnya, Liang Shan bertemu Du Ziqing, yang sangat mirip dengan cinta pertama Liang Shan, Suya. Sebelum usia 16 tahun, Liang San adalah seorang berandalan. Karena Suya menyukai biola, ia pun mulai mempelajarinya, dan secara tak terduga menemukan bakat musiknya. Namun, Suya meninggal karena sakit. Du Ziqing mirip Suya, tetapi ia tidak persis sama. Sebulan kemudian, Liang San memutuskan hubungan dengannya. Ia menangis terseduh-seduh, tetapi tidak mengganggunya. Sebulan kemudian, Liang San bertemu Du Ziqing lagi di sebuah acara besar, dan baru menyadari bahwa ia adalah permaisuri dunia bawah yang mengerikan. Dia tidak mempersulit Liang San, tetapi hanya memberinya satu kalimat jangan tidur dengan perempuan lagi. Kalau sampai ketahuan, aku akan memutuskan hubungan dengan adikmu. Seorang bijak pernah berkata pada Liang San kamu tidak akan punya tempat untuk melarikan diri di dunia ini. Perkataan orang bijak itu telah terbukti benar. Sejak saat itu, Liang San bersiap untuk melarikan diri. Bahkan tanpa tempat lain untuk melarikan diri, ia akan tetap melarikan diri, demi kebahagiaannya di paruh kedua hidupnya. Liang San dengan cermat merencanakan pertunjukan perpisahan terakhirnya di Vienna Golden Hall. Di bagian akhir transformasi kupu-kupu The Butterfly Lovers, ia berpura-pura pingsan, lalu langsung dibawa ke rumah sakit, di mana ia dinyatakan meninggal beberapa jam kemudian. Seorang pemuda yang tampak persis seperti Liang San, yang sudah meninggal, ditarik keluar dari kamar mayat untuk menggantikannya di peti mati. Ia menyamar, mengubah moda transportasinya di sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di sebuah pulau tak dikenal di Samudra Pasifik, tempat ia menjalani kehidupan bahagia sebagai pemilik pulau itu. Tanpa diduga, Liang Sanbo benar-benar bingung ketika sampai pada bab tentang transformasi kupu-kupu. Lebih tak terduga lagi, ia langsung bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai, dan menjadi Liang Sanbo sendiri. Sungguh aneh dan janggal. Mungkinkah saya begitu terhanyut dalam karya biola Butterfly Lovers hingga saya terbawa ke dunia Butterfly Lovers? Tatapan mata Liang San terkadang sejernih mata air, dan terkadang bingung seperti awan. Liang Sanbo agak kesal karena dia jatuh cinta pada Ma Wenxiu dan bukan pada Zhu Yingtai. Ma Wenxiu adalah adik perempuan Ma Wencai. Ia memiliki kepribadian yang berapi-api dan menyamar sebagai laki-laki untuk belajar di Akademi Lutai. Liang Sanbo tahu bahwa keluarga Ma adalah keluarga yang bergengsi dan berkuasa, dan ia ingin menjilat mereka. Ia melakukan segala cara untuk mendekati Ma Wenxiu. Kenangan mengalir bagaikan mata air pegunungan, memancar keluar. Liang Sanbo sebenarnya adalah orang seperti ini, yang berbeda dari versi cerita Liang Sanbo dan Zhu Yingtai yang Liang Sanbo kenal. 3 bulan yang lalu, Ma Wenxiu kembali ke rumah setelah menyelesaikan studinya dan memerintahkan Liang Sanbo untuk melamarnya. Liang Sanbo dengan senang hati pergi ke keluarga Ma, hanya untuk dipermalukan oleh saudara iparnya, Ma Wencai. 3 bulan kemudian, Ma Wenxiu meninggal dunia dalam keputusasaan. Liang Sanbo bergegas menyampaikan belasungkawa, tetapi sekali lagi ditolak. Tak punya pilihan lain, Liang Sanbo pergi ke makam Ma Wenxiu dan menangis. Awalnya, ia berpura-pura menangis, tetapi kemudian, membayangkan kekayaan dan kejayaan yang ada dalam genggamannya mencair bagai es dan salju, Liang Sanbo benar-benar mulai menangis. Tanpa diduga, tangisannya menyebabkan gempa bumi makam itu terbelah dan menyedotnya ke dalam. Liang Sanbo sangat ketakutan saat melihat hantu Ma Wenxiu hingga ia meninggal di tempat, dan dibangkitkan oleh Liang Sanbo yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Pada titik ini,
Liang Shan sudah memilah-milah ingatannya. Menemukan dirimu di dalam makam pada saat kamu bertransmigrasi, betapa malangnya kamu hingga berakhir seperti ini. Lalu tibalah pertemuan di makam ingatan Liang Shan kembali kabur, seolah-olah ia sedang bermimpi, mungkinkah itu mitos? Budidaya, Kitab Suci Tulang Putih. Akhirnya, seekor monster yang menyerupai terenggiling muncul di makam. Tanpa banyak berpikir, Liang Shan segera mengikutinya keluar. Cahaya bulan dingin dan jernih, dan air sungai sedingin es. Liang Shan menggigit jarinya dengan keras, aduh. Ini bukan mimpi. Orang pembawa sial, aku sudah terdampar di dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Meskipun mentalnya kuat, Liang Shan tetap saja tercengang. Wus, wus, suara angin kencang tiba-tiba berhenti di belakangnya. Ekspresi Liang Shan berubah, dan ia segera melangkah menyeberangi sungai dan menghilang ke dalam hutan ek di seberang. Tidak lama setelah Liang Shan memasuki hutan, 3 sosok mendarat di tempat Liang Shan baru saja berdiri. Kakak, di mana dia, tanya Wu Hubo dengan mata terbelalak. Orang pembawa sial, seharian aku berburu angsa, tapi hari ini mataku dipatuk angsa. Kejar dia, geram Wu Tu. Ketiganya terkejut dan melarikan diri sejauh 2 atau 3 mil. Ketika Wu Tu tersadar, ia menyadari bahwa tangan yang terulur itu mungkin bukan hantu, melainkan seseorang, dan kemungkinan besar sesama pelancong. Ketiga lelaki itu bergerak secepat kilat, menyeberangi sungai bagaikan burung yang kembali ke sarangnya, dan tak lama kemudian mereka menggendong Liang Shan, yang kakinya masih belum cukup lincah. Liang Shan, di dalam terowongan, samar-samar mendengar suara-suara di atas. Awalnya, ia senang, tetapi setelah merenung, ia menyadari bahwa di tengah malam di depan makam sepi di bukit kesepian, orang-orang seperti itu entah orang menyebalkan atau pencuri. Liang Shan melirik ke samping dan melihat 3 pria dengan mata licik, mereka memang jahat. Liang Shan bereaksi cepat, kembali ke kebiasaan gangster lamanya, memaksakan senyum dan bertanya, 3 pahlawan, apa yang kalian inginkan? Kakak, anak ini berpura-pura, kata Wu Huo dengan marah. Liang Shan menghela napas lega, bagus bahwa mereka bisa berkomunikasi secara verbal. Wu Tu menatap Liang Shan sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, kau sarjana yang terlalu berani. Berani-beraninya kau mempelajari bisnis penggalian kubur dan perampokan makam itu. Apakah pencuri itu berteriak, hentikan pencuri. Liang Shan ingin tertawa tetapi tidak berani. Ia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, saya Liang Sanbo. Saya sekelas dengan Nona Ma Wenxiu selama 3 tahun. Kami saling mengenal dan mencintai, tetapi saudaranya, Ma Wenchai, memisahkan kami dengan paksa. Wenxiu meninggal dalam kesedihan. Apa salahnya saya meratapi teman kepercayaan saya larut malam? Kamu Liang Sanbo? Wu Jin bertanya dengan heran. Ketiga saudara Wu telah mengetahui mengapa Ma Wenxiu meninggal. Haha, Wu Tu tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Liang Shan. Kasihan sarjana, berhentilah berpura-pura. Kurasa kau hanya tidak mau pergi dengan tangan kosong dan ingin merampok makam serta mencuri harta karun. Liang Shan hampir kalah dan merasa tidak bahagia. Siapakah mereka? Wu Huo berteriak, kakak, jangan buang-buang napasmu padanya. Karena anak ini sudah pergi, biarkan dia yang memimpin jalan. Ketiga orang ini memang perampok makam. Liang Shan berpikir dalam hati, sungguh sial. Ia akhirnya berhasil keluar dari makam, tetapi akhirnya jatuh ke tangan perampok makam. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum Liang Shan sempat berpikir, Wu Tu mencengkeramnya dan menariknya ke bawah lengannya. Liang Shan hampir pingsan, dan tepat saat ia sedang mengagumi kekuatan pria itu, ia tiba-tiba terangkat. Tak lama kemudian, dengan suara gedebuk, Liang Shan terlempar ke tanah. Liang Shan mendengus dan menarik napas beberapa kali sebelum bangkit, jantungnya berdebar kencang. Apakah ini jurus ringan yang legendaris? Sebelum Liang Shan dapat berpikir lebih jauh, dia membuka matanya dan melihat makam Ma Wenxiu. Makam Ma Wenchai diselimuti kabut dingin. Liang Shan menggigil dan menggigil. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemeretak gigi. Ia berbalik dan melihat 3 pria berjanggut gemetar dan berwajah ngeri. Perampok makam dan ahli bela diri begitu pengecut. Tidak mungkin. Liang Shan merasa jijik, tetapi mengikuti tatapan mereka, ia terkejut. Anehnya, gulma tempat ia baru saja merangkak keluar masih ada, tetapi di mana lubangnya kaki kanan Liang Shan langsung gemetar. Bos, apa aku berhalusinasi barusan? Bibir Wu Jin bergetar. Liang Shan memutar matanya dan langsung berkata, 3 pahlawan, aku sudah bilang aku tidak masuk ke makam, apa kalian tidak percaya? Setelah selesai berbicara, giginya mulai bergemeletuk. Itu Futu. Wu Tu mengabaikan Liang Shan sama sekali, melambaikan tangannya, dan berkata, kakak ketiga, cobalah. Wu Jin membuka ranselnya, mengeluarkan sekop tajam, dan mengayunkannya ke tanah dengan gerakan cepat. Liang Shan merasakan sakit yang tajam di gendang telinganya, lalu mendengar suara berdentang, dan rasanya seperti tanah terbuat dari beton. Orang pembawa sial, umpat Wu Tu.
Tanah jimat adalah tanah yang telah disihir bahkan jika lubang digali sementara di dalamnya, lubang itu akan segera pulih dan tertutup. Trik yang cerdik, desah Wu Tu. Kalau Futu, mereka pasti tidak akan bisa masuk. Tapi bagaimana Liang Sanbo bisa masuk? Tatapan Wu Tu berubah dingin, dan ia tiba-tiba menoleh ke arah Liang San. Liang San ketakutan, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata, tiga pahlawan, aku sarankan kalian untuk tidak mengganggu bumi dan segera pergi. Katakan padaku, bagaimana kau bisa masuk? Mata Wu Tu berkilat tajam saat ia mengangkat tangannya untuk meraih Liang San. Embusan angin kencang menerjangnya, dan bahkan sebelum mencapainya, Liang San merasa dirinya terhimpit erat, tak bisa bergerak sedikitpun. Ini benar-benar berbeda dengan perkelahian di 18 gang di mana mereka dulu saling beradu batu bata. Liang San membelalak, menunggu tangan Wu Tu meraihnya. Namun, tangan Wu Tu tiba-tiba berhenti, pipinya berkedut hebat. Mata Wu Huo dan Wu Jin hampir copot, tangan mereka gemetar saat mengangkat dan mengarahkannya ke belakang Liang San. Bulu kuduk Liang San berdiri, dan ia merasa seolah-olah tiba-tiba ditampar ke balok es kuno, punggungnya langsung dingin hingga ke tulang. Krek, Liang San mendengar suara, jelas suara lehernya sendiri berputar. Sebelum Liang San sempat berbalik sepenuhnya, ketiga Wu bersaudara menghilang dalam sekejap. Liang San menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian sipil berdiri tergantung di atas makam. Angin dingin menusuk tulang dan membuat pakaian wanita itu tampak acak-acakan. Liang Shan telah mengunjungi banyak kota hantu dan melihat pemandangan serupa, tetapi wanita ini jelas Ma Wenxiu dari peti mati, dan tidak ada kabel yang tergantung di bahunya. Wajah Liang San langsung berubah dari putih menjadi merah, lalu dia berteriak sekeras-kerasnya, Wenxiu, kenapa kamu keluar lagi? Liang Sanbo ketakutan setengah mati oleh hantu Ma Wenxiu, dan Ma Wenxiu tak pernah muncul lagi. Liang Sanbo mengira dengan kematian Liang Sanbo, keduanya akan dipertemukan kembali di dunia bawah dan bereinkarnasi bersama, tetapi tanpa diduga, mereka muncul kembali. Apa yang terjadi? Hantu. Liang San meraung dalam hati, kakinya mulai gemetar. Pikiran Liang San melayang kembali kedua mata air es di bawah peti mati Ma Wenxiu dan atmosfer dingin yang menyelimuti makam. Mengingat tanah di depan makam kini sekeras semen dan memiliki fungsi memori, ia berpikir, orang pembawa sial, dunia macam apa ini? Bagaimana cara berubah menjadi kupu-kupu? Bagaimana cara berubah menjadi kupu-kupu? Tanya Ma Wenxiu terus terang, wajahnya yang biasanya lembut kini menunjukkan sedikit keganasan. Liang San terkejut. Bagaimana dia tahu? Mungkinkah ingatannya diserap oleh Ma Wenxiu setelah dia bertransmigrasi? Bagaimana aku bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ma Wenxiu berteriak nyaring, ribuan helai rambutnya berterbangan, dan ia berteriak sambil membangkitkan angin dingin yang menerjang Liang Shan. Liang San merasa seperti ditusuk ribuan anak panah, seolah-olah tubuh dan jiwanya disiksa dengan rasa sakit yang perlahan-lahan diiris hingga mati. Ah! Liang San meraung, matanya merah, dan ia meronta mati-matian. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai di sini, apakah kita akan dimangsa oleh hantu perempuan ini? Tidak. Di saat kritis itu, ribuan cahaya putih tiba-tiba memancar dari perut Liang Shan, angin dingin seketika mencairkan es dan salju, Ma Wenxiu menjerit, dan ribuan helai rambut tercabut seperti tentakel gurita, dengan cepat menghilang kembali ke dalam makam tanpa jejak. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liang San tiba-tiba melebarkan matanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah ia telah terendam air untuk waktu yang lama sebelum muncul ke permukaan dan bernapas dengan berat. Kitab suci tulang putih sebenarnya adalah kitab suci surgawi. Pertemuan di makam itu tiba-tiba terputar kembali dengan jelas bagaikan film. Pada titik ini, semua kenangan tentang Liang Shan menyatu. Ternyata, tepat ketika Liang San merasa hampir mati kelaparan, ia tiba-tiba melihat secercah cahaya muncul di jempol kaki kirinya, diikuti oleh lepuh besar. Liang San begitu terpikat oleh hal ini hingga ia benar-benar lupa akan rasa laparnya. Lebih banyak lepuh muncul, dan akhirnya, dengan bunyi pop, satu lepuh pecah, mengeluarkan nanah berbau busuk ke tanah. Dalam sekejap, semua lepuh pecah, dan jempol kaki menjadi hitam. Tak lama kemudian, kulitnya terkelupas, dan cacing-cacing yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar, menggeliat dan menggigit, dengan cepat melahap jempol kaki hingga bersih. Hampir tanpa henti, lepuh dan borok muncul di jari kaki lainnya. Tak lama kemudian, seluruh kaki kiri Liang San menjadi tulang. Lepuh dan borok segera menyebar ke betisnya, lalu tulang pahanya, panggulnya, dan kemudian ke kaki kanannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, kedua kakinya tinggal tulang. Tulang-tulang putih bersih itu, berkilauan dengan cahaya putih, akhirnya menyatu di dalam perut Liang Shan. Dengan suara boom, perut Liang Shan bersinar terang, dan dua aliran cahaya menerangi perut, membentuk awan cahaya seperti galaksi di dalam dantian. Sungguh luar biasa. Liang San teringat bahwa 2 hari yang dihabiskannya di makam itu sebenarnya adalah kultivasi legendaris. Setelah sang guru meramalkan nasib Liang Shan, meskipun tidak percaya, tetap bertanya secara simbolis,
Guru, apa yang harus saya lakukan? Sang guru mengulurkan tangan dan menekan kepala Liangshan, lalu tersenyum misterius dan berkata, kamu akan tahu nanti. Liangshan menatap kosong, otot-otot wajahnya berkedut seolah tertiup angin, akhirnya berhasil memilah pengalamannya yang tidak dapat dipercaya satu demi satu. Ternyata cahaya putih di dalam perutnya menyelamatkan hidupnya. Setelah terjebak dalam situasi putus asa di dalam makam, Liangshan mengaktifkan benih yang ditanamkan oleh seorang master. Begitu benih itu terbangun, kitab tulang putih otomatis muncul. Klasik tulang putih awalnya sangat sulit untuk dikultivasikan. Prasyarat untuk kultivasi adalah seseorang harus berhenti bernapas, meridiannya harus tertutup, ototnya harus atrofi, dan kekuatan hidup dalamnya harus terputus. Tetapi bukankah seseorang sudah mati pada saat itu? Ketika seseorang mengolah kitab suci tulang putih di ambang kematian, jiwanya bagaikan lampu di tengah badai. Kemungkinan besar akan padam dan jiwanya tercerai-berai bahkan sebelum menyaksikan cahaya tulang putih yang mengalir. Namun, Liang Sanbo berbeda. Jiwanya, yang mampu menyeberang, sangat kuat, menempati tubuh Liang Sanbo yang baru saja meninggal karena ketakutan. Jiwa yang kuat, tubuh yang sekarat, dan jimat benih kitab suci tulang putih, semua syarat terpenuhi, dan metodenya terbuka secara alami. Hubungan karma semacam itu sangat langka, bahkan mungkin 1 dari 10.000. Monster itu tiba-tiba menyerbu masuk, mengganggu kultivasi spontan Liangshan. Karena ingin segera meninggalkan makam, ia segera mengikutinya, melupakan kitab tulang putih. Sekarang semuanya tenang, teks sutra tulang putih muncul dalam pikiranku. Itu belum selesai, masih bertahap. Seluruh White Bond klasik dibagi menjadi beberapa tahap seperti induksi Qi, pembentukan fondasi, eliksir emas, dan jiwa baru lahir. Melewati satu tahap secara otomatis akan memicu teknik tahap berikutnya. Yang Liangshan lihat dalam benaknya adalah teknik cahaya mengalir tulang putih, tahap induksi Qi dari White Bond klasik. Buku panduan cahaya tulang putih terdiri dari 3.000 kata. Kalimat pembukanya menyatakan dunia memiliki 3 kekuatan langit, bumi, dan manusia. Langit dan bumi masing-masing memiliki satu, dan manusia juga memiliki satu, menunjukkan bahwa tubuh manusia dianugerahi secara unik oleh langit. Tubuh manusia berharga, namun kematian itu cepat, hanya tulang yang bertahan, mengungkap rahasia terdalam tubuh manusia yang terkandung di dalam tulang. Dalam kultivasi duniawi, Buddhisme mencari nirwana, Taoisme mencari kebebasan, dan jalan keabadian mengejar keabadian. Buddhisme mewakili alam yang lebih tinggi, Taoisme mewakili kehidupan itu sendiri, dan jalan keabadian mewakili keagungan, dan seterusnya. Namun, jalan buku panduan tulang putih bukanlah Buddhis, bukan Tao, bukan pula keabadian, ia sekaligus Buddhis, Tao, dan keabadian. Ada banyak metode kultivasi, sebagian besar melibatkan pemurnian esensi menjadi Qi dan pemurnian Qi menjadi roh. Namun, buku panduan tulang putih dimulai ketika esensi dan Qi seseorang habis, dengan demikian dimulai dengan roh. Setelah membaca kata pengantar, Liangshan menyadari bahwa situasinya saat ini sangat cocok untuk berlatih kitab tulang putih. Kata pengantar kemudian menjelaskan karakteristik setiap tahap, dimulai dengan tahap induksi Qi untuk Liangshan. Segala sesuatu lahir dari Qi, yaitu Qi primordial. Jika tubuh manusia tidak dapat menyerap Qi ke dalam tubuhnya, seolah-olah ia menjaga harta karun tubuh manusia tetapi tidak dapat mengembangkannya. Apa yang dimaksud dengan induksi Qi? Setelah merenung sejenak, seberkas cahaya putih muncul di atas kepala Liangshan, bersinar bak matahari. Liangshan mengamatinya cukup lama, lalu dengan sebuah pikiran, cahaya putih itu merasuki pikirannya, dan seketika, Liangshan melihat tengkoraknya sendiri, yang persis sama dengan tengkorak kristal yang pernah dilihatnya di museum sebelumnya. Liangshan yakin telah memasuki tahap induksi Qi. Entah itu cahaya putih atau Qi sejati, semuanya hanyalah angan-angan jika hanya dibayangkan seseorang harus benar-benar mengamatinya. Selanjutnya, Liangshan mengikuti instruksi dalam teknik cahaya tulang putih. Cahaya putih itu bertahan sejenak di benaknya, lalu turun di sepanjang meridian Du, melewati, dan naik ke dantian. Kemudian cahaya putih itu terbagi menjadi 2, turun di sepanjang kaki kiri dan kanan. Kemanapun cahaya putih itu mencapai, yang terlihat hanyalah tulang putih, bukan daging dan darah. Kedua bola cahaya putih itu bertahan sejenak di telapak kakinya sebelum naik di sepanjang kaki, melewati, dan bersatu kembali di dantian. Kemudian, mereka naik lagi di sepanjang meridian Ren ke puncak kepalanya dan memasuki pikirannya, menyelesaikan satu siklus. Ini adalah sirkuit surgawi kecil yang unik dari teknik aliran cahaya tulang putih. Pembukaan sirkuit surgawi kecil menandakan tahap awal induksi Qi, sedangkan sirkuit surgawi besar melambangkan tahap menengah. Pembukaan semua meridian di tubuh menandakan tahap lanjut induksi Qi. Prinsip di balik seluruh proses ini adalah memastikan kecukupan jiwa terlebih dahulu, yang kemudian memelihara esensi dan Qi, kebalikan dari jalur kultivasi duniawi yang memastikan kecukupan esensi terlebih dahulu, lalu kecukupan Qi, dan terakhir kecukupan jiwa. Orbit mikrokosmik dapat dipraktikkan sambil berdiri, duduk,
atau berbaring, tanpa persyaratan postur yang ketat. Liang San mencobanya sebentar dan merasa sangat nyaman, tetapi ia tidak berani berlama-lama. Setelah 36 kali pengulangan, ia menghentikan latihan dan berdiri. Apakah dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai merupakan dunia mitologi? Ia bisa melihat cahaya tulang putih yang mengalir, mengolah dirinya sendiri, dan bahkan melihat hantu perempuan, yang menunjukkan bahwa dunia ini tidak dapat dijelaskan dengan bahasa ilmiah. Liang San mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan ingatan-ingatan tentang Liang Sanbo membanjiri kembali bagai bintang jatuh. Liang San berdiri di sana merenung cukup lama, dengan cermat membandingkan berbagai pemandangan, dan menemukan bahwa dunia ini tampak seperti periode dinasti utara dan selatan setelah dinasti Wei dan Jin. Omong-omong, versi paling awal dari legenda Liang Zhu terjadi pada masa dinasti utara dan selatan. Dinasti utara dan selatan merupakan periode kekacauan besar, tetapi juga masa pertukaran budaya paling sering terjadi antara bangsa Han dan non-Han. Hampir mustahil bagi Zhu Yingtai untuk bisa belajar di sekolah dengan berpakaian seperti perempuan berpakaian pria di tengah sistem hukum yang ketat setelah dinasti Song. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Saat fajar menyingsing, kami menuruni Gunung Liangshan. Jalan setapak itu sempit, berbatu, ditumbuhi rumput liar, hampir tak dikenali. Cahaya putih redup terpancar dari dantian Liang San, dan energi kematian di tubuhnya terus-menerus dikeluarkan melalui telapak kakinya, membuat gerakannya semakin terkendali. Tiba-tiba, 3 orang melompat keluar dari semak-semak dan berlutut di tanah dengan suara gedebuk ketika mereka melihat Liang San. Mereka adalah 3 bersaudara Wu. Liang San mundur selangkah, suaranya sedikit bergetar. Apa yang kalian lakukan? Ia telah menghabiskan sepanjang malam menghadapi ketiga perampok makam ini. Wu Tu berkata, kami bersedia mengikuti Anda, Tuan Muda. Ternyata ketiga Wu bersaudara itu belum melarikan diri jauh. Mereka mendengar Liang Shan berbicara dengan hantu perempuan itu, lalu melepaskan ribuan sinar putih, menyebabkan hantu itu menghilang. Mereka tahu mereka telah bertemu seorang guru. Ketiga bersaudara itu bekerja sebagai penggali kubur, dan jika seseorang tidak takut hantu, itu akan sangat bagus. Liang San berpikir dalam hati bahwa ia datang ke dunia ini sendirian dan akan sangat berterima kasih jika ada yang bisa membantunya. Ia berkata, aku bisa menerimamu, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Wu Tu segera berkata dengan keras, Tuan Muda, silakan bicara dengan bebas. Mulai sekarang, jangan pernah melakukan penggalian kubur seperti ini lagi. Ah, lidah Wu Tu tiba-tiba menjadi kaku. Kalian semua harus mengerti pepatah yang mengatakan kalau kalian terlalu banyak berjalan di malam hari, kalian akhirnya akan bertemu hantu. Apa yang baru saja terjadi adalah buktinya. Berhenti sekarang, aku akan menunjukkan jalan lain. Kalau kalian setuju, kalian bisa datang menemuiku. Silakan bicara, Tuan Muda. Ketika aku keluar dari makam, aku diberkati oleh seekor binatang mitos. Binatang ini suka memakan benda-benda keras seperti emas dan perak. Dari pegunungan kitab suci menyebutnya binatang pemakan emas. Liang Sanbo membaca buku berjudul Kisah Aneh Pegunungan dan Sungai di Akademi Lutai, dan monster mirip terenggiling di dalamnya sangat mirip dengan binatang pemakan emas. Binatang pemakan emas itu jinak dan jarang terlihat. Jika kau bisa menemukan satu, menjinakkannya, dan menggunakannya untuk menemukan tambang emas dan perak, kau bisa hidup di atas gunung emas dan perak. Bukankah itu 100 atau 1000 kali lebih baik daripada bisnis yang tertiup angin dan basah kuyup ini? Mata Wu Tu tiba-tiba berbinar. Tuan Muda, apakah ini benar? Liang San mengangguk. Tetapi bagaimana kita bisa menangkapnya? Tanya Wu Huo buru-buru. Liang San juga ingin menyingkirkan ketiga saudara itu, jadi dia segera memberitahu mereka bahwa mereka dapat mencoba menggunakan biji emas dan perak, dan terlepas dari berhasil atau tidak, mereka dapat datang ke Liang Jiawu untuk menemukannya. Setelah turun dari Liangshan ke Jingshan, melewati kebun persik, dan mencapai jalan resmi, mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan matahari terbit di timur, dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyinari bumi. Saat Liang San menghirup udara segar yang langka di abad ke-21, ia merasakan campuran antara kebingungan dan kegembiraan. Meskipun masalah perjalanan waktu itu penting, niat awalnya adalah melarikan diri. Sebenarnya, melarikan diri kemanapun bukanlah hal yang buruk. Secara kasar berasal dari dinasti utara dan selatan, tetapi konfirmasi lebih lanjut diperlukan. Ma Wencai telah muncul, dan Ma Wenxiu, yang belum pernah muncul sebelumnya, juga telah muncul. Tapi di mana Zhu Yingtai memikirkan hal ini, Liang San sebenarnya sedikit bersemangat. Perutnya keroncongan, wajah Liang San memucat, dan kakinya lemas. Ia langsung tersadar kembali. Ia belum makan apapun selama 2 hari 2 malam di dalam makam. Siang harinya, Liang Shan akhirnya sampai di Majiebao. Majiebao terdiri dari puluhan bangunan tanah besar, dengan bangunan tanah di tengahnya berupa kastil bundar yang sangat besar. Seluruh Majiebao, jika dilihat dari atas, menyerupai perisai bundar raksasa. Liang Shan pernah melihat bangunan-bangunan tanah di daerah Jiangqi,
tetapi bangunan-bangunan itu berbeda dari yang dilihatnya sekarang. Bangunan-bangunan tanah ini memiliki panji-panji berkibar dan pedang serta tombak berdiri tegak, yang jelas menunjukkan bahwa itu adalah kamp militer. Ingatan Liang Sanbo muncul kembali. Area pusat Majiebao relatif luas, dengan jalanan yang dipenuhi toko-toko. Liang San membayangkan dirinya menunggang keledai melewatinya, iri dengan hiruk-pikuk kota, dan dipenuhi kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Ia mengetuk pintu King Yulou, dan kemudian, mimpinya tiba-tiba berakhir. Kebencian Liang San langsung tersulut. Keluarga Liang Sanbo miskin, dan anak-anak yatim serta jandanya terus-menerus ditindas. Di bawah penindasan yang berkepanjangan, naik ke keluarga bergengsi menjadi cita-cita terbesar Liang Sanbo. Apakah ada yang salah dengan ini tidak? Pikir Liang San dalam hati. Orang-orang yang banyak minum alkohol seringkali tidak tahu di mana mereka berada atau bahkan siapa mereka saat mereka bangun keesokan harinya, apalagi mereka yang berasal dari Liangshan. Liang San, setelah melintasi waktu, ingatannya sempat terhapus, tetapi emosinya tetap terjalin. Ketika Liang San sadar kembali, ia mendapati dirinya berada di luar Menara Qingyu di Majiebao. Menara Qingyu adalah pusat kekuatan Majiebao, dan keturunan langsung dari cabang tertua keluarga Ma semuanya tinggal di dalam kastil ini. Tingginya 6 atau 7 lantai, terbagi menjadi 5 bagian, dan kemungkinan berisi lebih dari 1000 ruangan. Gerbang merah terang terluar menyembunyikan pintu batu besar yang dapat langsung diturunkan dan disegel jika terjadi perang. Di luar gerbang terdapat 5 anak tangga batu dan 2 singa batu, masing-masing dengan surai tegak dan mulut menganga. Bagaimana kita sampai di sini? Di tangga batu Liangshan, aku mengangkat tanganku dan mengetuk pintu dengan suara bang-bang. Pintu terbuka, dan seorang pelayan keluar, meliriknya dan bertanya, siapa Anda? Liang Sanbo, saya dari Jingshan, ke sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada Nona Ma, tapi saya dirampok pencuri. Saya datang untuk mengganggu Anda. Suara itu keluar begitu saja dari mulutnya. Liang San terkejut. Ini gaya Liang Sanbo, datang ke sini untuk meminta sedekah. Liang San tertawa memang seperti itulah dirinya. Sekarang dia tidak punya uang, bagaimana dia bisa kembali ke Liang Jiao jika dia tidak datang ke sini untuk mengganggu kita? Tunggu di sini, aku akan segera melaporkannya. Dirampok pencuri saat menghadiri pemakaman adalah hal yang memalukan bagi keluarga bangsawan. Setidaknya mereka harus memberi diri mereka sendiri sejumlah uang sebagai hadiah, pikir Liang San dalam hati. Tak lama kemudian, terdengar suara laki-laki yang sangat merdu dari dalam, bahkan lebih baik daripada suara tenor yang pernah tampil bersama Liang San sebelumnya. Namun sayang, suara itu hanya memiliki satu kata keluar. Itu suara Ma Wencai. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan lebih dari selusin pelayan bergegas keluar dari pintu-pintu samping sambil membawa tongkat. Liang San menyadari mereka akan menghajarnya, lalu berbalik dan lari. Kerumunan orang telah berkumpul di luar pintu, dan ketika mereka melihat Liang San berlari ke arah mereka, mereka tertawa terbahak-bahak. Liang San belum pernah dipermalukan di depan begitu banyak orang. Ia berlari dan melompat sambil mengumpat, Ma Wencai si jahat itu. Namun, begitu ia selesai mengumpat, teriakan-teriakan pembunuhan meledak dari dalam. Ia segera menutupi kepalanya dan bergegas masuk ke kerumunan, berbelok ke sebuah gang. Di tengah ledakan tawa, Liang San berlari keluar dari Majiebao. Liang San, bersandar di pohon pinus yang bengkok di pinggir jalan, terengah-engah, berpikir dalam hati, orang pembawa sial, Ma Wencai memang sekejam yang digambarkan dalam drama. Sekilas pandang ke dunia ini menunjukkan betapa berbahayanya hubungan antar manusia. Liang San berpikir, sebaiknya aku pulang dulu. Namun, setelah berlari dengan panik, tenaganya hampir habis dan ia begitu lapar hingga bibirnya gemetar. Saat itu, seekor keledai berlari di sepanjang jalan, diikuti oleh seorang pria tua dan seorang pria muda. Mata Liang San berbinar. Ternyata itu adalah pengurus mereka, Liang Kang, dan putranya, Liang Liang. Tuan muda, teriak Liang Kang sambil berlari sambil terengah-engah. Liang Liang, yang sigap melangkah, berlari lebih dulu dan berkata, Tuan muda, kami telah mencari Anda kemana-mana. Liang San bertanya, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Kami melihat begitu banyak orang mengejar Tuan muda. Liang Liang disela oleh Liang Kang sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya. Wah, kau bahkan tidak bisa bicara dengan Tuan muda. Itu karena keledai Tuan muda berlari pulang, dan Nyonya Rumah khawatir, jadi ia memerintahkan kami berdua untuk keluar dan mencari Tuan muda. Selalu ada jalan keluar, kata Liang San segera. Apakah kamu punya makanan? Ya, Liang Kang mengangguk cepat, lalu mengeluarkan roti pipih dari ranselnya. Liang San tanpa basa-basi, meraih ransel itu, melepaskannya, berjongkok, dan memakannya dengan air. Tak lama kemudian, semua roti pipih dilahap Liang San. Liang San berdiri, menepuk perutnya, dan mendongak, melihat mata Liang Kang memerah. Ia merasakan kehangatan di hatinya, lalu menepuk bahu Liang Kang dengan santai. Paman Kang, tidak apa-apa,
aku hanya sedikit lapar. Tuan muda, Anda telah menderita. Suara Liang Kang tercekat karena emosi. Bagaimana kabar Ibu? Liang San segera mengganti topik pembicaraan. Ah, Nyonya sedang merindukan Tuan muda dan beliau agak kurang sehat. Kita harus segera kembali, kata Liang Kang cepat. Mendengar kata-kata Paman Kang, Liang San langsung membayangkan perempuan tua yang masih menenun hingga larut malam. Apakah itu ibunya di dunia ini? Liang San tiba-tiba merasa tenggorokannya tercekat, terbatuk, memalingkan wajahnya untuk menatap penuh kebencian ke benteng keluarga Ma, lalu dengan angkuh berteriak, ayo pergi. Saat aku kembali, aku pasti akan menikmati kejayaan tanpa batas, pikir Liang Shan dalam hati. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai. Liang Jiao jauh lebih kecil daripada Ma Jiebao. Terdapat 12 desa seukuran ini, yang secara kolektif dikenal sebagai 12 desa terhubung, yang membentuk penghalang pelindung di sekitar Ma Jiebao. Satu keluarga Ma merupakan keluarga terkemuka, sementara 12 keluarga miskin. Dalam radius 100 mil, keluarga Ma adalah yang paling berkuasa. Rumah-rumah di Liang Jiao sebagian besar berupa bangunan satu lantai bergaya halaman, tetapi temboknya sangat tinggi. Di luar desa berbenteng, biasanya dibangun panggung-panggung tanah, mirip menara suar, untuk mengamati musuh dari kedua sisi. Semua desa berbenteng yang dilewati Liang Shan dirancang seperti ini, yang semuanya mengisyaratkan Liang Shan bahwa ia hidup di dunia yang kacau. Selama siang dan malam Liang Sanbo bepergian dari Ma Jiebao ke Liang Jiao, ia berhasil mengeluarkan 7 atau 8/10 energi kematian dari tubuhnya, dan emosi yang menjadi milik Liang Sanbo muncul menjadi semakin jarang. Perubahan paling signifikan di Liang Shan baru-baru ini adalah meningkatnya nafsu makan mereka, yang mengejutkan Paman Kang. Tuan muda, kita sudah sampai di Liang Jiao. Liang Kang berkata sambil mengangkat tangannya. Liang Kang agak khawatir. Tuan muda itu tampak pusing dan tidak responsif sepanjang perjalanan. Ia berkata akan memberi penghormatan kepada Ma Wenxiu, yang telah dirampok bandit, tetapi Liang Kang merasa tuan muda itu lebih seperti kerasukan atau kehilangan jiwanya. Setibanya di Liang Jiao, kekhawatiran Liang Kang bertambah, karena ada sesuatu yang membebani pikirannya yang belum berani ia ceritakan kepada tuan muda. Liang sudah pulang ke rumah untuk memberitahu istrinya agar tidak membuatnya khawatir. Apakah ini desa yang terletak di antara pegunungan dan air yang sedang dilihat Liang Shan? Liang Shan tiba-tiba menjadi bersemangat. Liang Jiao terletak di antara pegunungan, dengan mata air pegunungan yang mengalir ke desa dan menciptakan lebih dari 20 hektar lahan subur. Dikelilingi oleh pohon-pohon kamper yang menjulang tinggi dan pohon-pohon beringin yang berbonggol, desa ini dipenuhi suara sapi melenguh, ayam, dan guk-guk, menciptakan suasana terpencil yang asri. Melihat pemandangan yang familiar namun asing di hadapannya, hati Liang San tiba-tiba bergetar. Seorang wanita tua berdiri di pintu masuk desa. Ia segera melompat dari keledainya, mengangkat pakaiannya, dan bergegas menghampiri. Sesampainya di hadapan wanita tua itu, Liang San berlutut sambil berkata, putramu yang tidak layak memberi salam kepada ibu. Wanita tua itu tak lain adalah ibu Liang Sanbo, Liang Yangshi. Anakku, kau sudah sangat menderita, kata Liang Yangshi dengan mata berkaca-kaca, sambil mengulurkan tangan untuk membantu Liang San berdiri. Ketika menyentuh tangan wanita tua itu, Liang San merasakan tangan itu kasar, hidungnya geli, dan matanya memerah. Liang San kehilangan kedua orang tuanya di usia muda dan dibesarkan oleh kakeknya. Meskipun kakeknya memperlakukannya dengan baik, ia tidak sama dengan orang tuanya. Semasa kecil, Liang San iri pada anak-anak lain yang dijemput orang tua mereka dari sekolah. Sebelum bertemu Liang Yangshi, Liang San sempat khawatir, takut suasana akan menjadi canggung. Namun, setelah bertemu dengannya, perasaannya mengalir begitu saja tanpa kepura-puraan. Baru saat itulah Liang San menyadari ada orang lain yang berdiri di samping ibunya, anggun dan elegan, dengan aroma semanis mus dan semanis anggrek. Liang Shan sekarang cukup pilih-pilih terhadap aura orang-orang biasa tidak dapat mendekati mereka, karena mereka merasa tercekik oleh udara kotor. Liang San awalnya bingung, bertanya-tanya bagaimana ia bisa bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai dan berakhir sebagai Jia Baoyu. Kemudian, ia menyadari hal ini berlaku untuk pria dan wanita, dan memahami bahwa itu karena kultivasinya atas kitab suci tulang putih. Paman Kang, Liang, dan ibunya, meskipun memiliki aura yang buruk, tertutupi oleh hubungan dekat mereka, sehingga tidak terlihat. Namun, orang di samping ibunya adalah orang asing bahkan sebelum ibunya mendongak, ia memancarkan aroma selembut anggrek langka di lembah terpencil, sangat menyenangkan. Ketika Liang San mendongak, dia terkejut dan wajahnya menampakkan ketidakpercayaan. Itu Suya, gadis di hadapannya mengenakan jubah putih sederhana, dengan mata yang cerah dan ekspresif. Setiap detail wajahnya, dari sudut mata dan alisnya hingga hidungnya yang ramping dan mulutnya yang kecil, sangat mirip dengan Suya. Liang San merasa seperti tersambar petir, dan bahunya gemetar. Mata cerah gadis itu menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Melihat Liang San menatapnya tajam,
dan mengingat reputasinya di masa lalu, ia berpikir dalam hati bahwa Liang San memang seorang tuan muda yang bejat. Melihat ekspresi tidak senang gadis itu, Liang San menyadari bahwa dia bukanlah Suya, dan hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara manis dan pahit. Anakku, kenapa kamu menatap Yingtai seperti itu? Perkenalkan, ini Zhu Yingtai, Yingmei mu, kata Liang Yangshi sambil tersenyum. Salam, Yingmei. Liang San akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera berdiri, membungkuk hormat. Setelah menyapa, mulut Liang San menganga. Zhu Yingtai ternyata Zhu Yingtai. Liang San begitu gembira hingga ia hampir melompat. Yingtai, ini adikmu, Sanbo. Nyonya Liang tampak gembira, sepertinya putranya sangat puas dengan Yingtai. Salam, saudara Sanbo. Zhu Yingtai memberi hormat kecil. Liang San terbangun dan buru-buru berkata, jangan panggil aku kakak Sanbo, terlalu merepotkan. Aku akan memanggilmu kakak Ying, dan kau bisa memanggilku kakak San. Liang San tidak ingin Zhu Yingtai memanggilnya kakak Sanbo lagi, karena terlalu tidak sopan. Baik, saudara San. Zhu Yingtai mengangguk pelan. Hebat, hebat. Liang San tak kuasa menahan diri untuk menari kegirangan. Melihat kegembiraan putranya, meskipun agak mengigau, Liang Yangshi akhirnya merasa beban berat terangkat dari hatinya. Ia takut putranya akan mencoba menjilat anak-anak keluarga terpandang dan akan menyangkal Zhu Yingtai. Nyonya Liang yang tahu niat baik putranya. 100 tahun yang lalu, keluarga Liang juga merupakan keluarga terkemuka, tetapi mengalami kemunduran akibat pergantian dinasti dan perang. Putranya bertekad untuk mengembalikan kejayaan leluhur mereka, yang menyebabkan tindakannya yang agak ekstrim. Beberapa hari yang lalu, wanita tua itu menderita sakit yang luar biasa dan hampir pingsan, sehingga ia mengkhawatirkan putranya. Nyonya Liang yang berdoa siang dan malam di hadapan loh leluhur, tetapi kemudian keledai putranya berlari pulang, hampir membuatnya takut setengah mati. Ia segera mengirim pengurus rumah, Liang Kang, dan putranya untuk mencarinya. Putranya kembali, dan ternyata alarm palsu. Liang Yangshi memeluk Liang San erat-erat dan enggan melepaskannya. Rumah keluarga Liang berupa Shiheyuan, rumah halaman tradisional, dengan 2 halaman, menghadap ke selatan. Gerbang pertama mengarah ke halaman luar. Rumah yang menghadap utara di halaman luar disebut tempat duduk terbalik oleh Liang San. Paman Kang, keluarga Liang yang beranggotakan 3 orang, dan 2 pembantu tinggal di sini. Dapur dan toilet umum juga terletak di halaman ini. Memasuki gerbang kedua mengarah ke halaman dalam. Halaman dalam itu luas, dengan bunga dan tanaman yang tidak memakan banyak tempat. Sebuah pot teratai besar diletakkan di tengahnya, dengan bunga lili air hijau di atasnya. Saat itu puncak musim panas, dan beberapa bunga teratai sedang mekar penuh. Di bawah bunga lili air, ikan mas merah berenang, sesekali memercikkan air. Tanahnya dilapisi kerikil halus berwarna hitam dan putih, membentuk berbagai pola geometris, menyerupai gulungan umur panjang. Saya pernah melihat Liangshan sebelumnya di rumah-rumah Li Jiang, dan rasanya familiar sekaligus baru. Rumah utama terdiri dari 2 ruangan. Satu ruangan adalah tempat tinggal Liang Yang, dan ruangan lainnya menyimpan prasasti leluhur, termasuk prasasti ayah Liang Sanbo, dan juga berfungsi sebagai ruang penerima tamu. Liang Sanbo tinggal di sayap kiri, yang terdiri dari 2 ruangan kamar tidur dan ruang belajar. Di bawah ruang belajar terdapat ruang samping, yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian, kain, dan barang-barang lainnya. Mata Liang San berbinar. Jika rumah halaman seperti itu berada di kota besar, harganya pasti tak terbayangkan. Ini rumahnya. Liang Sanbo terlalu ambisius pada kenyataannya, orang-orang dari latar belakang sederhana melakukannya dengan cukup baik di era ini. Di istana kekaisaran, kekuasaan sekuler sebagian besar dikuasai oleh keluarga bangsawan. Meskipun mereka yang berasal dari latar belakang sederhana berada di bawah keluarga-keluarga ini, putra-putra mereka tetap dapat memperoleh jabatan resmi, meskipun kecil, dan kehidupan yang nyaman pun dapat diraih. Di bawah mereka yang sederhana terdapat rakyat jelata, atau orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka jumlahnya sedikit dan mudah bangkrut, menjadi budak bagi keluarga bangsawan maupun keluarga sederhana. Paman Kang memegang posisi berwenang dalam keluarga Liang, tetapi statusnya sebenarnya rendah, ia adalah seorang pelayan. Di sisi lain, Liang pada dasarnya adalah seorang pelayan yang lahir di keluarga tersebut. Kali ini, penderitaanku telah sepenuhnya terobati berkat doa-doamu siang dan malam, Ibu. Liang San mengangkat jubahnya dan berlutut kembali, memberi hormat secara resmi kepada ibunya. Ia melakukan tradisi kuno ini tanpa kesulitan sedikit pun. Nyonya Liang merasa sangat lega. Meskipun perjalanan pulang putranya agak berbahaya, ia tampaknya telah membuat banyak kemajuan. Ia membantu putranya berdiri, memegang tangan Liang San dengan satu tangan dan tangan Zhu Yingtai dengan tangan lainnya, dan berkata, "Nak, Yingtai akan menginap di rumah kita kali ini. Aku berencana untuk melangsungkan pernikahanmu 3 hari lagi." Menikah? Liang San bertanya dengan heran, melirik Zhu Yingtai dengan cepat dan mendapati ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah itu bukan urusannya.
Ya, kamu lupa. Nyonya Liang menepuk tangan putranya dan berkata, ayahmu dan ayah Yingtai adalah sahabat karib dan sudah bertunangan jauh sebelum kamu lahir. 3 tahun yang lalu, ayah Yingtai meninggal dunia dan dia menjalani masa berkabung selama 3 tahun di usia muda. Sekarang setelah masa berkabung berakhir, tidak ada seorang pun di rumah, jadi saya memutuskan untuk membawanya kembali. Kebahagiaan datang terlalu cepat. Apakah ia benar-benar akan hidup bahagia selamanya sebagai pangeran dan putri Liang San agak linglung? Saat itu, seseorang di pintu berkata, keponakanku sudah kembali. Nadanya terdengar acuh tak acuh. Seorang pria berusia 40-an, mengenakan mahkota kecil dan jubah brokat, berjalan dengan bangga ke halaman. Itu adalah Liang Ziqiang, paman kedua Liang San. Liang San merasakan luapan amarah yang tak terkendali membuncah di dalam dirinya ini jelas emosi Liang Sanbo. Liang Ziqiang melirik Liang San, mencibir, berjalan mendekati Liang Yangshi, menangkupkan tangannya untuk memberi salam tetapi tidak membungkuk, dan berkata, salam, kakak ipar. Liang San tiba-tiba merasakan tangan ibunya gemetar saat menggenggamnya, dan ingatannya tentang Liang Ziqiang menjadi lebih jelas. Ayah Liang Sanbo meninggal dunia dini, meninggalkan seorang janda dan seorang putra. Liang Ziqiang sering menindas mereka. Selama bertahun-tahun, Liang Ziqiang telah merampas lebih dari 30 mu hutan mereka dengan berbagai dalih, dan kini ia mengincar lebih dari 20 mu tanah subur milik mereka. Ia seorang orang menyebalkan yang kejam dan tidak tahu berterima kasih. Kakak ipar, aku tahu keponakanku akan menikah, jadi tentu saja aku, sebagai pamannya, tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Liang Ziqiang terkekeh, jenggotnya berkedut. Apa yang sedang kau coba lakukan, geram Liang San? Jangan berani-beraninya kau bersikap tidak hormat kepada paman keduamu. Tidak apa-apa, aku tidak akan menyalahkan Sanbo. Aku sudah menyiapkan 100 tael perak khusus untuk pernikahan Sanbo. Katakan padaku, apa saja syaratmu? Bagaimana dengan 20 hektar sawah itu 50 tael perak yang kau hutangkan padaku sebelumnya juga akan dihapuskan. Kau benar-benar tidak peduli sama sekali dengan kebaikan kakakmu. Bibir Liang Yangshi sedikit bergetar. Justru karena kebaikan hati kakak laki-lakiku, aku menghargai bantuan ini. Kamu, Liang Yangshi menunjuk Liang Ziqiang dengan jari gemetar. Membayar utang itu sudah biasa. Lagi pula, Sanbo sekarang sudah menjadi milik Nona Ma, dan mulai sekarang dia akan hidup mewah di keluarga bergengsi. Kakak iparku juga akan ikut dengannya. Apa gunanya kita punya 20 hektar tanah ini? Kau, Nyonya Liang gemetar karena marah. Ini sengaja dimaksudkan untuk menjatuhkannya, bahkan menyeret Ma Wenxiu yang sudah meninggal. Kemarahan Liang San berkobar, dan ia berkata, Ibu, jangan marah, aku akan bicara baik-baik dengan paman kedua. Sambil berbicara, Liang San menghampiri Liang Ziqiang dan berkata sambil menyeringai, paman kedua, semuanya bisa dinegosiasikan. Liang Ziqiang tertawa dan berkata, semua orang dalam radius 100 mil tahu bahwa keponakanku punya ambisi yang tinggi dan sudah menjadi menantu yang menjanjikan bagi keluarga Ma. Kenapa dia harus repot-repot mengurus 20 hektar sawah? Perkataan Liang Ziqiang sangat tajam, dan Liang Kang, Liang Liang, dan yang lainnya berubah warna karena marah. Paman kedua, apakah kamu memanfaatkan kemalangan kita? Liang Ziqiang terkekeh dingin, memangnya kenapa kalau begitu? Sebelum ia selesai bicara, sebuah tinju melayang ke arahnya. Liang Ziqiang langsung menutup matanya, berteriak, aduh, lalu jatuh terguling-guling di lantai. Liang San terkejut. Pukulannya kurang keras, jadi kenapa orang ini begitu kooperatif? Kalau begitu, Liang San tidak tinggal diam dan mulai bertukar pukulan. Kakak ipar, selamatkan aku. Kakak ipar, selamatkan aku. Teriak Liang Ziqiang dengan keras. Nyonya Liang terkejut. Meskipun putranya berpikiran sempit, ia selalu bersikap sopan. Mengapa ia tiba-tiba mulai memukuli seseorang? Melihat putranya memukulnya beberapa kali lagi, Nyonya Liang merasakan kenikmatan yang aneh dan berkata, Sanbo, apa yang kau lakukan? Hentikan sekarang juga. Liang San menendang lelaki itu beberapa kali lagi, lalu bertepuk tangan dan berkata, Paman Kang, Liang Zi, usir tuan kedua. Liang Kang dan putranya, Liang Liang, sedang menunggu perintah ketika mereka menerkamnya. Layaknya elang yang menyambar anak ayam, mereka meraih satu lengan pada satu waktu, menyeretnya keluar, dan melemparkannya ke samping. Tak lama kemudian, Liang Ziqiang berteriak seperti Nangui yang sedang disembelih di luar pintu. Tunggu, tunggu. Kau sudah keterlaluan. Beraninya kau memukul orang tuamu. Liang Ziqiang menahan rasa sakit dan bangkit, tetapi diam-diam ia merasa senang. Ia bertepuk tangan dan terlatih-tatih pergi. Anakku, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Tanpa reputasi yang baik, bagaimana kamu akan punya masa depan? Bukankah semua buku yang kamu baca di akademi akan sia-sia? Opini publik adalah penilaian kaum intelektual oleh bangsawan dan tetua setempat. Pemerintah menggunakan hal ini sebagai dasar penunjukan pejabat, misalnya merekomendasikan mereka yang berbakti dan tidak korup, atau mereka yang setia dan saleh.
Akademi Lutai adalah institusi pendidikan tertinggi dalam radius 100 mil. Kelulusan Liang Sanbo dari sana dianggap sebagai kualifikasi, tetapi jika reputasinya buruk, ia hanya bisa tinggal di rumah dan menjalani hidupnya sebagai guru atau semacamnya. Liang San berkata dengan marah, "Ibu, kita harus menghormati orang dewasa, tapi jangan kepada orang rendahan. Paman keduaku menindas kita seperti ini. Apa dia benar-benar berpikir kita tidak punya laki-laki di keluarga kita?" Mata Liang Yangshi sedikit memerah saat ia berkata, "Baiklah, ibu tidak akan menyalahkanmu. Hanya saja Yingzi telah mempermalukan dirinya sendiri. Kakak San sangat berbakti, aku jadi tersentuh." Suara perak itu terdengar sangat mirip dengan Suya. Liang San menyipitkan mata ke arah Su Yingtai, menatapnya kosong. Bertransmigrasi ke dunia Liang Sanbo dan Su Yingtai. Kamar tidur Liangshan berukuran lebih dari 20 meter persegi, jauh lebih baik dibandingkan ruang tinggal sempit kurang dari 10 meter persegi di masyarakat modern. Tempat tidur berkain 3 sisi yang menggambarkan pemandangan alam menempati sepertiga ruangan, dan karena saat ini musim panas, sebuah kanopi telah dibuat mengelilinginya. Di depan tempat tidur terdapat meja berkaki lengkung, tempat seseorang dapat meletakkan kaki setelah melepas sepatu dan naik ke tempat tidur. Di samping jendela terdapat sebuah meja besar, sederhana dan tanpa hiasan, dengan ukiran motif teratai sederhana di tepinya. Peralatan tulis di atas meja, termasuk batu tinta dan kuas tulis, tidak terlalu berharga, tetapi mencerminkan latar belakang keluarga yang sederhana. Di tengah malam, cahaya bulan menerobos masuk melalui jendela. Hati Liang San berdebar-debar, berpikir, beginikah caraku sampai di dunia lain. Liang San juga terbaring di tempat tidur, tidak dapat tertidur, pada malam pertama kuliahnya. Emosi yang sama, tetapi dengan perbedaan kualitatif. Liang San terbiasa bangun setiap hari dan mendapati tubuh yang hangat dan indah di sampingnya. Namun kini, bulan tua di luar jendela bersinar sendirian, menyinari seorang pria dari masa depan. Hari-hari merangkul keindahan telah berlalu, yang tersisa hanyalah mengembara tanpa tujuan. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa saya telah melakukan perjalanan ke dunia Liang Sanbo dan Su Yingtai, tetapi Liang San masih memiliki rasa disorientasi. Penduduk setempat menyebut guru itu sebagai Buddha hidup, tetapi ia tidak mengakuinya, dan hanya mengatakan bahwa ia adalah seorang praktisi. Liang San berkelana sendirian ke dataran tinggi tertinggi di dunia, jauh dari hiruk-pikuk, dengan tujuan mendengarkan suara-suara alam. Mendengar dari para penggembala tentang seorang Buddha hidup yang hidup hingga usia 300 tahun, Liang San, atas dorongan hati, memutuskan untuk mengunjunginya. Liang Shan akhirnya menemukan Buddha yang hidup. Liang San memainkan biola, dan Buddha hidup melantunkan sutra. Keduanya tampak sangat berbeda, namun mereka bekerja sama dengan mulus. Akhirnya, sang Buddha hidup mengungkapkan takdir Liang Shan yang tak terelakkan. Liang Shan meminta penjelasan, dan sang Buddha hidup menganugerahkan inisiasi kepadanya. Sang Buddha menjelaskan bahwa ini adalah benih yang ia peroleh secara tidak sengaja, yang sifatnya tidak ia ketahui sendiri. Namun, benih itu bersinar terang di benak Liang Shan saat ia tiba, menunjukkan hubungan karma dengan Liang Shan, dan karena itu ia menghadiahkannya kepadanya. Dunia berubah karena sebab dan kondisi, seperti yang diyakini Liang Shan. Jika bukan karena Suya, ia tak akan pernah mengenal biola seumur hidupnya, dan jika bukan karena biola, bagaimana mungkin ia bisa terhubung dengan The Butterfly Lovers? Melalui koneksi inilah ia kini berada di dunia The Butterfly Lovers. Bisakah kita kembali? Liang San tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun ia tetap kesepian di dunia itu, semuanya terasa familiar, dan semuanya terasa mudah baginya. Ia bahkan dapat dengan mudah mendapatkan wanita-wanita berstatus sangat tinggi. Sensasinya, meskipun tak meninggalkan jejak setelah semalam, sama kuatnya dengan anggur pada saat itu. Kehidupan seperti itu sudah cukup. Namun di sini, terlepas dari segalanya, beranikah Liang San merayu istri Mawon Cai? Ia pasti akan bernasib malang, ditenggelamkan di kandang Nangui. Mengesampingkan contoh-contoh yang jauh, mari kita bahas Su Yingtai, tunangan nominalnya. Liang San bisa merasakan penolakan batinnya terhadap Su Yingtai, tetapi ia tak punya pilihan selain menuruti keinginan orang tuanya. Memikirkan hal ini membuat Liang San ingin tertawa, ingin sekali tertawa terbahak-bahak, tetapi sayangnya, ia tak punya anggur untuk menghangatkan perutnya. Suara kicauan samar tapi jelas datang dari belakang. Suara itu benar-benar nyata, membuyarkan lamunan Liang San. Liang San tiba-tiba berkeringat dingin, lalu bergegas mengenakan pakaiannya dan meninggalkan kamar tidur. Lampu di kamar ibu masih menyala, tetapi cahayanya redup, hanya sebuah lampu minyak yang tergantung sedih di dinding. Di bawah cahaya lampu, Liang Yangshi, sang ibu, sedang memintal benang. Satu tangan memegang roda pemintal, memutarnya perlahan, sementara tangan lainnya menarik dan memasukkan benang. Tangan wanita tua itu berkerut seperti kulit pohon tua. Liang San menatap tak percaya, tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri. Pendidikan mahal Liang Sanbo di Akademi Lutai yang bergengsi,
dan gaya hidupnya yang mewah di sana, semuanya dijalani oleh tangan wanita tua itu sendiri. Liang San belum pernah merasakan kasih sayang keibuan sedalam ini seperti hari ini. Tiba-tiba, Liang San merasa benar-benar hidup saat ini. Nak, kamu di luar. Suara tua Liang Yangshi terdengar dari luar. Liang San masuk, melepas sepatunya, duduk bersila di sofa, dan berkata, Ibu, aku sedang melihatmu memintal benang. Liang Yangshi melirik Liang San. Putranya telah banyak berubah sejak kepulangannya. Liang Yangshi bahagia putranya telah belajar memikirkan orang lain. Liang Yangshi tidak terlalu peduli dengan tanah, rumah, atau harta warisan. Selama seseorang bisa berdiri sendiri, mereka tidak perlu khawatir. Liang Yangshi berkata dengan ramah, tidurlah sekarang. Tidak, aku akan tinggal di sini selama ibu berputar, desak Liang San. Oke, itu saja. Aku mau tidur sekarang. Liang San memperhatikan mata wanita tua itu sedikit merah, dan ia bahkan menundukkan kepala untuk bersembunyi darinya. Liang San merasakan sakit di hatinya. Beberapa patah kata perhatian putranya telah menyentuh hati wanita tua itu begitu dalam. Melihat putranya bersikeras untuk tinggal bersamanya, Liang Yangshi tersentuh sekaligus sedih. Ia pun bangun dan berhenti berputar, lalu mendorong putranya kembali ke kamar untuk tidur. Saat itu sudah larut malam, dan di sekelilingnya sunyi. Di tengah malam di kota, bahkan dalam keheningan total, masih ada kebisingan latar belakang yang kuat, meskipun orang-orang sudah terbiasa dengannya. Namun di sini, benar-benar sunyi, begitu sunyi hingga kau bisa mendengar detak jantungmu sendiri, suara darahmu mengalir. Liang San berguling-guling di tempat tidur, tak bisa tidur. Wajah ibunya menyimpan kekhawatiran yang tak tersamarkan. Ia mengkhawatirkan hari esok. Liang San memukuli Liang Ziqiang, dan meskipun ia merasa senang, ia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Apa yang akan terjadi besok Liang San tidak tahu, tetapi apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi bersembunyi di balik ibunya. Sekarang, ia adalah kepala keluarga. Liang San terkejut karena dia bisa berintegrasi begitu cepat, mungkin karena dia selalu merindukan ibu seperti dia. Menjadi pejabat rendahan bukanlah cita-citanya, dan mengajar pun tidak cocok. Utangnya kepada Liang Ziqiang merupakan masalah mendesak yang harus dilunasi. Liang San memeras otak, mencoba memikirkan cara yang baik untuk menghasilkan uang dengan cepat. Namun akhirnya, ia tidak menemukan ide. Liang San menyerah memikirkannya dan memutuskan untuk fokus pada kultivasinya terlebih dahulu. Sebelum fajar, dalam sekejap mata antara gelap dan terang, Liang San tiba-tiba membuka matanya, merasa segar. Liang San bangkit, membersihkan diri, dan meninggalkan ruangan. Tiba-tiba, sesosok berpakaian putih berkibar di gerbang halaman, seolah-olah aroma harum tercium di udara. Sosok itu adalah Zhu Yingtai yang masuk dari luar. Ying Mei, Liang San agak terkejut. Zhu Yingtai juga terkejut melihat Liang San dan berkata, Saudara San, sepagi ini. Liang San tampak seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Wajahnya menjadi pucat dan bibirnya sedikit gemetar. Dia begitu asyik berkultivasi sehingga dia tidak akan bangun bahkan jika ada guntur. Mungkinkah Yingtai telah pergi untuk pertemuan rahasia dan baru saja kembali? Kau tahu, Liang Shan dulu sangat pandai menyelinap untuk pertemuan rahasia. Senang melihat orang lain diselingkuhi, tetapi ketika giliranmu tiba, kau dalam masalah besar. Oh, Saudara San, saya memetik beberapa daun teh segar dari gunung. Bibi suka meminumnya. Sambil berbicara, Zhu Yingtai membalikkan keranjang di belakangnya, dan benar saja, keranjang itu penuh dengan daun teh. Tu mengacu pada teh kuno, atau daun teh. Liang San diam-diam menghela napas lega, tetapi masih bertanya dengan khawatir, akan menjemput mereka sepagi ini. Zhu Yingtai berkata, pagi ini berkabut, jadi ini waktu terbaik untuk memetiknya. Kalau kabutnya hilang, hasilnya tidak akan bagus. Teh awan dan kabut. Zhu Yingtai juga tahu tentang ini. Liang San menenangkan diri dan berkata, terima kasih, adikku tersayang. Zhu Yingtai mengangguk sedikit, berbalik dan masuk ke ruang sayap kanan. Melihat tubuh Zhu Yingtai yang bergoyang, Liang San merasa Ying Mei eski dan subur, dan hatinya dipenuhi gairah. Tak lama lagi, Ying Mei akan menjadi istrinya, dan ia akan memeluknya dan tidur setiap hari. Membayangkan adegan itu saja sudah membuatnya merasa luar biasa. Liang San memeskan air liur penuh harap, senyum tipis tersungging di bibirnya, ketika tiba-tiba bayangan Ma Wenxiu terbaring dingin di peti matinya melintas di benaknya. Seketika, wajah Ma Wenxiu berkerut, dipenuhi luka bernanah yang bernanah. Ya Tuhan! Teriak Liang San, melompat tiba-tiba. Ia segera menggelengkan kepalanya, dan butuh beberapa saat hingga pemandangan memuakkan itu lenyap dari ingatannya. Wajah Liang San menggelap. Tidak mungkin, pikirnya, ketika dia berfantasi dan berhasrat seksual terhadap perempuan selain istri dan selirnya yang belum menjalani hubungan suami istri yang sah, gambaran mayat yang membusuk langsung muncul di benaknya. Liang San tercengang. Bukankah ini memaksanya menikahi gadis manapun yang disukainya? Singkatnya, dia seharusnya tidak memikirkan hidup bersama sebelum menikah.
Zhu Yingtai melihat Liang San menatap kosong ke halaman, seperti nangui mesum, semua itu dari kamarnya. Ia tak kuasa menahan napas, rasa bencinya pada Liang San semakin dalam. Ia sudah lama mendengar bahwa Zhu Yingtai terus-menerus mengejar Nona Ma, tetapi akhirnya kehilangan Nona Ma dan uangnya, menjadi bahan tertawaan di 12 benteng terhubung. Zhu Yingtai tidak mau menerima pria seperti itu. Namun, mengingat perjanjian pernikahan yang ada, Zhu Yingtai tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Kemarin, Liang San mengamuk dan memukuli paman keduanya dengan keras, yang menurut Zhu Yingtai mengesankan. Betapapun tak tahu malunya, ia tetap berbakti. Kesalehan berbakti dapat menutupi 100 kesalahan. Namun, melihat ekspresinya pagi ini, ia menyadari bahwa ia telah kembali ke kebiasaan lamanya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan menyetujui permintaan pernikahannya, dan pikiran ini menimbulkan gejolak yang cukup besar di hati Zhu Yingtai. Sepanjang hari, Liang San memikirkan rencana besarnya untuk menghasilkan banyak uang. Liang San awalnya berpikir itu mudah dengan pengetahuan teknologi abad ke-21, pasti ada cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Namun, kesulitannya justru terletak pada bagaimana menjadi kaya dengan cepat. Tahu sudah tersedia, jadi tahu busuk atau tahu fermentasi bisa dipertimbangkan, tetapi makanan beraroma kuat ini mungkin tidak cocok untuk orang-orang di era ini. Membuat minuman keras suling di era di mana makanan sangat berharga, meracik minuman keras secara diam-diam adalah pelanggaran berat, lupakan saja, Liang Shan mempertimbangkan berbagai cara untuk mencari nafkah, tetapi tak satu pun tampak layak. Duduk santai di ruang kerjanya, Liang Shan membuat sketsa dan menggambar dengan penanya. Tanpa disadari, matahari telah terbenam di barat. Tiba-tiba, lonceng di kejauhan berdentang 3 kali, masing-masing lebih nyaring daripada sebelumnya. Bila mana ada rapat di balai leluhur, atau bila mana ada hal-hal penting yang hendak dibicarakan dalam marga, maka lonceng akan dibunyikan sebanyak 3 kali. Nak, cepatlah dan hati-hati, kata Nyonya Liang dari ruang utama, ekspresinya berubah. Jantung Liang San berdebar kencang, dan firasat buruk tiba-tiba muncul dalam hatinya. Liang San segera tiba di luar aula leluhur. Aula leluhur itu tinggi dan megah, dengan gerbangnya terbuka lebar, seperti binatang yang mulutnya menganga. Liang San berhenti sejenak sebelum masuk melalui pintu samping. Cepat! Dia datang. Seru seseorang segera. Kudengar mereka menggunakan cara tercela untuk membuat Nona Ma hamil di Akademi Lutai. Seru seseorang. Bermimpi menaiki tangga sosial sungguh menyedihkan dan tercela, kata orang lain dengan nada menghina. Kudengar dia bahkan memukuli paman keduanya sendiri kemarin. Dia benar-benar tidak tahu malu dan sangat arogan. Anehnya, keributan seperti itu di aula leluhur biasanya akan mengundang teguran dari para tetua. Liang San mendongak dan melihat 8 tetua di ujung meja, dengan kepala klan Liang Chunqiu duduk di tengah, wajahnya tampak tidak ramah. Liang Ziqiang, dengan wajah memar dan bengkak, berdiri di bawah, wajahnya berubah marah ketika melihat Liang San. Tunggu, ada yang aneh dengan ekspresi orang ini. Dia datang ke sini minta dipukuli, tapi itu semua cuma akting. Liang San merasa hatinya hancur. Dulu dia punya pacar yang belajar seni pertunjukan. Begitu Liang San berdiri di tempat para pemuda itu, orang-orang di sekitarnya segera menjauh. Liang Chunqiu berusia 50-an, berjanggut panjang, dan mengenakan jubah biru. Ia tampak berbudi luhur, tetapi sebenarnya, keahliannya hampir mencapai tahap pemurnian Qi. Seniman bela diri dibagi menjadi pemurnian kulit, pemurnian tulang, dan pemurnian Qi. Maju ke tahap pemurnian Qi disebut Grandmaster Primordial. Dia melirik Liang Shan, menjentikkan lengan bajunya yang lebar, berdiri, dan aula leluhur menjadi sunyi. Aku memanggil kalian semua ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Tatapan tajam Liang Chunqiu menyapu seluruh ruangan. Keluarga Liang memiliki keturunan yang tidak patuh, Liang Sanbo, yang berperilaku aneh, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu, tidak menghormati guru dan orang yang lebih tua, bahkan memukul orang yang lebih tua. Orang yang tidak setia dan tidak berbakti seperti itu akan dikeluarkan dari keluarga mulai hari ini. Semua tanah dan properti keluarganya akan disita, dan rumahnya akan dihargai 300 tael perak. Dia akan pindah dari Liang Jiawu dalam waktu 3 hari. Mendengar hal itu, beberapa orang berseru kaget. Liang San tak pernah menyangka akan dikeluarkan. Bahunya sedikit gemetar. Di dunia yang kacau, tanpa perlindungan keluarga, nyawa manusia semurah rumput. Sang tetua agung berdiri dan berkata, keluarga Liang sungguh malu memiliki keturunan yang tidak layak. Tindakan hari ini terpaksa. Saya harap anggota keluarga Liang akan menganggap ini sebagai peringatan bagi yang lain. Setelah mengatakan ini, tatapan sang tetua agung menyapu seluruh ruangan, dan semua orang menjadi serius. Liang Sanbo, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan, tanya Liang Chunqiu perlahan. Semua mata tertuju pada Liang Shan, sebagian dengan rasa jijik, sebagian lagi dengan rasa senang.
Tampaknya kunjungan Liang Ziqiang kemarin untuk membahas rencana telah direncanakan dengan cermat dan benar-benar merupakan isyarat agung. Liang San dipenuhi rasa dendam, tapi siapa yang ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri bermimpilah. Hanya itu tanya Liang San dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang tercengang. Apakah Liang Sanbo terlalu terkejut untuk mengerti? 150 tahun yang lalu, keluarga Ma bahkan tak layak menyandang sepatu keluarga Liang kita. Suara Liang San terdengar cukup keras. Dan lihatlah keluarga Ma sekarang. Mengapa mereka menjadi keluarga bangsawan? Apa yang mereka andalkan tak lain hanyalah persatuan dan kerja sama dalam keluarga. Mendengar ini, 2 atau 3 tetua Liangshan menundukkan kepala. Liang San menepuk dadanya dan berkata, mengusirku kepikir aku ini siapa? Liang Sanbo, berani-beraninya aku tidur dengan nona muda keluarga Ma. Liang Sanbo, beraninya kamu mengaum di aula leluhur. Liang Chunqiu meraung marah. Apa yang harus kutakutkan? Bukankah ketua klan baru saja memecatku? Aku bahkan bukan anggota keluarga Liang, jadi apa hak keluarga Liang untuk mengendalikanku? Generasi muda keluarga Liang semuanya tercengang, tidak seorang pun berani menentang pemimpin klan itu di hadapannya. 10 tahun yang lalu, seorang anggota keluarga Liang hampir dipukuli sampai mati hanya karena berbicara kasar. Jenggot dan rambut Liang Chunqiu berdiri karena marah. Kepala klan, waktu muda dulu, mungkin kau bahkan tak pernah bergandengan tangan dengan para nona dan dayang keluarga Ma. Aku, di sisi lain, melayani baik nona maupun dayang. Itulah yang dilakukan pria sejati. Tegas Liang San. Liang Chunqiu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika awalnya ia merasa ragu, kini semuanya telah hilang. Ini benar-benar bencana. Para anggota muda keluarga Liang diam-diam mengaguminya. Belum pernah ada orang yang berbicara sesombong itu di aula leluhur sebelumnya. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan bahasa Mandarin klasik dan begitu kasar serta tak terkendali. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Liang Chunqiu sangat marah hingga jenggotnya berkedut. Biasanya, ia akan menghampiri dan menamparkan anak yang tidak berbakti ini sampai mati, tetapi ia malah mengusirnya. Liang Sanbo ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Liang, biarlah. Semua orang bilang aku, Liang Sanbo, telah menaiki tangga sosial dengan bergaul dengan para bangsawan, tetapi mereka tidak tahu bahwa kata cinta itu menyentuh hati, jadi mengapa aku harus takut akan perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Wen Xiu mati dalam keputusasaan? Keluarga Ma tidak layak disebut keluarga bangsawan, mereka sangat kejam dan tidak tahu berterima kasih. Melihat Liang San mulai berbicara kasar kepada keluarga Ma, Liang Chunqiu ketakutan dan buru-buru berteriak, penjaga. Penjaga, seret mereka keluar. Liang San menangkupkan tangannya untuk memberi salam, mengangkat sebelah alis, dan berkata, tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Setelah itu, ia mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Satu pertemuan di tengah semilir angin musim gugur yang keemasan dan embun giok melampaui pertemuan tak terhitung di dunia fana. Jika cinta antara dua insan ditakdirkan untuk abadi, mengapa mereka harus bersama siang dan malam? Liang San merasa malu karena menjiplak puisi orang lain, tetapi kali ini, berjalan keluar dari aula leluhur dengan kepala tegak, rasanya tak cukup untuk mengungkapkan emosinya tanpa mengucapkan beberapa syair yang mengesankan. Aula leluhur langsung terdiam. Ayat-ayat seperti itu tidak pernah terdengar. Apakah ini masih Liang Sanbo yang disebut orang bodoh dan tidak kompeten? Salah satu tetua bertanya-tanya, bukankah ini sebuah kesalahan? Saat Liang San mendekati rumahnya, langkahnya melambat, dipenuhi kekhawatiran. Liang San tidak merasakan apapun terhadap orang-orang di aula leluhur, tetapi dia menganggap ibunya dan Su Yingtai di halaman sebagai keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Liang San mencintai rumah ini. Rumah halamannya yang indah, kamar-kamar tidurnya, dan ruang kerjanya, setiap barangnya telah ditata dengan cermat selama 50 atau 60 tahun hingga seperti ini. Bagaimana mungkin kita melepaskan semuanya begitu saja? Liang San tak sanggup berpisah dengannya, apalagi ibunya. Liang, yang sedang menjaga gerbang halaman, melihat Liang San dan melompat sambil berteriak, Nyonya, Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda telah kembali. Karena tidak punya pilihan lain, Liang San dengan enggan memasuki halaman. Ketika Liang Yangshi melihat Liang San, ia bertanya, Nak, apa kabar? Apakah mereka menyusahkanmu? Liang San berlutut sambil berdebum dan berkata, putramu tidak berbakti. Mendengar kata tidak berbakti, Liang San pun menangis. Bangun cepat, apa yang terjadi? Liang San berdiri dan berkata, Ibu, jangan khawatir, dan jangan terlalu khawatir. Dunia ini begitu luas, bagaimana mungkin tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal? Nyonya Liang terhuyung, dan setelah beberapa lama mendesah, mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Ya, Ibu, saya telah diusir dari keluarga Liang. Tanah saya telah disita untuk melunasi utang, dan rumah saya telah digunakan untuk melunasi 300 tael perak. Saya akan pindah dari Liang Jiawu dalam 3 hari. Mata Liang San sedikit merah.
Liang Yangxi merasakan kegelapan tiba-tiba di depan matanya, dan hanya dengan dukungan Zhu Yingtai dia mampu berdiri. Ibu, yakinlah, putramu pasti akan membangun desa keluarga Liang yang baru. Teriak Liang San. Nyonya Liang mengangguk, meraih tangan Liang San, dan berkata, anakku, seseorang harus terlebih dahulu membangun dirinya sendiri, inilah fondasi untuk menjadi seorang manusia. Ya, Liang San memaksakan senyum, orang menyebalkan tua di aula leluhur itu menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri, jadi biarlah mereka melihat. Bagus. Nyonya Liang mengangguk setuju, lalu meraih tangan Zhu Yingtai dan berkata, Yingtai, aku membawamu ke sini dengan harapan kau punya seseorang yang bisa diandalkan, tapi sekarang keluarga kita sedang dalam keadaan seperti ini, pernikahan ini batal. Ekspresi wajah Zhu Yingtai berubah, lalu ia berlutut dan berkata, apa yang Anda katakan, Nyonya, ini adalah wasiat orang tua saya dan firman langit dan bumi. Dengan air mata menggenang di matanya dan wajahnya dipenuhi emosi, Nyonya Liang membantu Zhu Yingtai berdiri dan berkata, Yingtai. Yingtai bersedia menikah dengan San Ge di sini, di Liang Jiawu. Zhu Yingtai berkata lagi. Hebat, hebat, Liang Yangxi begitu gembira hingga tak tahu harus berkata apa. Liang San terharu, matanya melirik Zhu Yingtai. Ia tahu bahwa tindakan Zhu Yingtai sepenuhnya di luar prinsip, bukan karena cinta sejatinya. Liang San merasa sedikit menyesal, tetapi untungnya, masih ada banyak waktu di masa depan. Tatapan wanita tua itu menyapu Liang Kang dan yang lainnya, dan semua pelayan segera berlutut dan berkata serempak, kemanapun wanita tua itu pergi, kami akan pergi. Bagus, bagus, Liang Yangxi menangis bahagia. Suasana muram langsung menyelimuti halaman. Saat itu, terdengar suara yang angkuh dan berwibawa dari luar. Apakah Tuan Muda Liang Sanbo menginap di rumah ini? Mengapa tidak ada penjaga gerbang? Terdengar suara berdengung lainnya. Mendengar suara itu, semua orang di halaman menoleh dan melihat tiga pria jangkung dan gagah berjalan masuk. Liang San mengenali mereka sebagai tiga bersaudara Wu. Bagaimana mereka sampai di sini? Dia memang orang yang dapat dipercaya, dan rasa kagum muncul dalam hati Liang San. Melihat Liang San, Wu Tu, Wu Huo, dan Wu Jin membungkuk dalam-dalam. Salam, Tuan Muda Liang. Setelah membungkuk, mereka berlutut di hadapan Nyonya Liang Yang, salam, Nyonya Tua. Kemudian mereka berlutut di hadapan Zhu Yingtai, ragu-ragu sejenak, lalu berteriak bagai ombak pasang, salam, Nyonya Muda. Ketiga pria kekar itu sangat sopan. Zhu Yingtai menoleh ke samping, pipinya sedikit memerah, matanya menampakkan kecurigaan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Liang San. Wu Tu menangkupkan tangannya dan berkata, kami berterima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Muda, dan datang ke sini untuk melayani Anda. Kami bersedia menjadi tamu di kediaman keluarga Liang. Di rumah-rumah, baik orang miskin maupun kaya, para pelayan dibagi menjadi pembantu rumah tangga dan buruh tani. Para pembantu rumah tangga sebagian besar bertanggung jawab atas bagian dalam rumah dan tidak memiliki kebebasan buruh tani. Tidak seperti petani penyewa, sebagian besar adalah pengrajin, seperti tukang kayu dan tukang batu yang mencari nafkah melalui keterampilan mereka. Liang San tersenyum pahit dan berkata, kau tidak tahu, aku telah diusir dari rumah keluarga Liang dan akan pindah dari Liang Jiawu dalam beberapa hari. Ketiga bersaudara Wu datang ke Liangshan semata-mata karena mereka tertarik dengan status keluarga miskin namun berkuasa, berharap menemukan tempat berlindung di bawah atap mereka dan menghindari kerasnya hidup mengembara. Kini setelah Liangshan mengusir mereka dari rumah, kemungkinan besar ketiganya akan mengubah kebiasaan mereka. Wu Tu terkejut mendengar hal ini, namun segera menjawab, keluarga Liang mungkin tidak mengenal emas dan batu giok, tetapi kami, rakyat biasa, mengenalnya. Ternyata ketiga Wu bersaudara itu dibimbing oleh Liangshan dan juga sangat beruntung bisa menangkap binatang pemakan emas. Namun, mereka tidak tahu cara menjinakkannya, jadi mereka terpaksa bergabung dengan Liangshan. Wu Tu tidak menyangka akan diusir dari rumah Liang Gongzi secepat itu setelah tiba, tetapi kemudian dia berpikir bahwa datang untuk mencari perlindungan pada saat ini akan menunjukkan ketulusannya, jadi dia tetap teguh pada niat awalnya. Wu Huo melotot ke arah mereka dengan matanya yang seperti macan tutul dan berkata, siapapun yang berani menindas Tuan Muda, kami bertiga akan menghajarnya habis-habisan. Wu Tu memelototi Wu Huo. Desa Lianwu mana yang tidak punya guru yang bertanggung jawab bahkan ada Grandmaster bawaan. Ia memarahi, omong kosong, Tuan Muda akan menangani masalah ini sendiri. Liang San merasakan kehangatan di hatinya. Dibandingkan dengan mereka yang disebut kerabat dekat di aula leluhur, ketiga saudara Wu menunjukkan kasih sayang yang lebih tulus. Meskipun Liang Yangxi tidak mengerti mengapa ketiga pria pemberani itu datang untuk bergabung dengannya, ia cukup senang melihat ekspresi tulus mereka. Seperti kata pepatah, mudah menambahkan bunga ke brokat, tetapi sulit untuk menyediakan arang di salju. Keesokan harinya,
Liang Yangxi menyuruh Liang Kang membawa ketiga saudara Wu untuk menyelesaikan prosedur terkait, yang setara dengan MAP di generasi berikutnya, tetapi lebih mudah dari yang dibayangkan Liang San. Ternyata, akibat perang bertahun-tahun, populasi telah menyusut, sehingga tidak ada batasan ketat untuk MAP demi mengisi kembali populasi. Malah, hal itu didorong. Dewan Tetua Klan, yang terdiri dari kepala keluarga Liang dan 8 tetua, adalah otoritas tertinggi di Liangjiao. Kemarin, mereka telah mengusir keluarga Liang dari Liangjiao, dan merasa agak bersalah. Karena beberapa orang bersedia mengikuti Liang Sanbo yang sedang sial, itu adalah masalah kesepakatan bersama, jadi mereka tidak mempersulit keadaan dan menyetujuinya dengan coretan pena mereka. Mereka sibuk dari matahari terbit hingga terbenam hari itu. Semua barang keluarga Liang, besar maupun kecil, dikemas, dan kereta kuda disewa. Selanjutnya, mereka sibuk dengan pernikahan tuan muda. Rumah baru perlu didekorasi. Karena pernikahan ini diatur sejak bayi, dan Zhu Yingtai tidak memiliki keluarga, semuanya dibuat sederhana. Tidak ada mak belang atau kursi sedan pengantin, tetapi tetap ada banyak musik dan kemeriahan. Gaun pengantin Zhu Yingtai tentu saja menjadi gaun pengantin merah, ditutupi kain kasa sutra yang jarang terlihat di rumah tangga biasa, menunjukkan bahwa keluarga Liang cukup kaya. Di tengah musik dan perayaan yang meriah, Zhu Yingtai duduk dengan tenang di sayap kanan, berwibawa dan anggun. Ketika waktu yang baik tiba, ia dibantu oleh dua wanita tua. Tanpa mengenakan kerudung merah, kedua wanita itu langsung bersujud kepada langit, bumi, kaisar, orang tua, dan guru di aula utama, dan upacara pun selesai. Setelah upacara, Liang San tidak terburu-buru pergi ke kamar pengantin, tetapi sibuk membahas masalah kepindahan dari Liangjiao. Akhirnya, setelah berdiskusi dengan ketiga saudara Wu, mereka memutuskan untuk pindah ke Gunung Xiaoniu untuk sementara waktu. Sebelum tiba, ketiga bersaudara Wu membawa hewan pemakan emas mereka melintasi Gunung Xiaoniu. Hewan itu tampak sangat bersemangat di dalam kandangnya, menandakan ada harta karun di dekatnya. Lebih penting lagi, Gunung Xiaoniu adalah tanah tak bertuan menurut kebijakan saat itu. Tanah tak bertuan adalah milik siapapun yang mengembangkannya. Inilah realitas negara itu. Kerajaan Song Selatan yang luas hanya memiliki 5 juta rumah tangga dan lahan yang luas tak bertuan, sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan insentif. Namun, tingkat produktivitasnya terlalu rendah, sehingga budidaya tanaman menjadi sulit, dan kebanyakan orang masih memilih untuk bergantung pada klan dan keluarga bangsawan yang berkuasa. Di kaki Gunung Xiaoniu, terdapat sebuah desa terbengkalai bernama Desa Yang. Di sana terdapat kamar-kamar siap pakai Anda bisa membersihkannya dan menempatinya. Satu-satunya masalah adalah tempat itu kurang bersih. Ternyata desa yang dulunya merupakan desa hantu yang terkenal hingga bermil-mil jauhnya. 80 tahun yang lalu, seluruh desa yang dibantai. Setelah itu, beberapa orang datang ke desa yang untuk mencoba merebut rumah dan tanah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bernasib baik. Konon, bahkan para bandit dari pegunungan Niu besar dan kecil pun tidak berani bermalam di sana. Liangshan membuat keputusan itu saja, mereka akan berjuang untuk bertahan hidup. Ketiga saudara Wu tidak berani menyarankan tempat ini, tetapi tuan muda itu bukan orang biasa. Ia tidak takut pada hantu dan dewa, jadi desa yang orang lain tidak berani kunjungi, adalah tempat yang paling cocok. Setelah Liang San membuat keputusan, Kang Su dan yang lainnya tak perlu bicara lagi. Liang Yangxi juga mendengarkan putranya, dan itu lebih baik daripada menjadi tunawisma. Saat Liang San dan Zhu Yingtai menyelesaikan upacara pernikahan mereka, seekor burung terbang keluar dari sebuah rumah yang tidak mencolok di sudut tenggara Liangjiao dan terbang menuju Majiebao. Ini burung kayu buatan Mo Gongfang. Burung ini sangat cepat, dan terbang ke Majiebao hanya dalam 2 jam. Mengenakan jubah putih, Ma Wencai duduk tegak di halaman di depan Aula Mingtang, memegang salinan catatan musim semi dan musim gugur di tangannya, membacanya dengan konsentrasi penuh. Diiringi suara dengungan, langit bergemuruh dengan kepakan sayap. Ma Wencai memberi isyarat, dan burung kayu itu mendarat di tangannya. Begitu burung kayu itu mendarat, pola Phoenix berwarna merah terang di tubuhnya langsung lenyap ternyata itu adalah barang sekali pakai. Ma Wencai membuka pita sutra yang diikatkan ke kaki burung kayu dan membukanya untuk memeriksanya. Setelah membacanya, Ma Wencai sedikit mengernyit. Liang Sanbo ini benar-benar orang yang aneh. Adik Ma Wencai, Ma Wenxiu, sombong dan dia tidak mengerti mengapa dia jatuh cinta pada Liang Sanbo. Kunjungan Liang Sanbo untuk melamar dan kemudian menyampaikan belasungkawa membuktikan bahwa ia seorang penjahat yang hanya ingin menjilat keluarga terkemuka. Ma Wencai tidak menyadari pepatah yang belakangan berbunyi, wanita tidak mencintai pria yang tidak sedikit pun jahat. Ma Wenxiu, seorang wanita dari keluarga terhormat, terbiasa melihat orang-orang yang taat aturan. Ia belum pernah melihat sosok seperti Liang Sanbo sebelumnya. Selain itu, temperamennya tidak seperti orang biasa, kalau tidak, ia tidak akan menyamar sebagai pria untuk belajar di akademi.
Tindakan Liang Sanbo mengungkap perbuatan memalukan keluarga Ma dan mencemarkan nama baik mereka. Bagaimana mungkin Ma Wencai bisa begitu mudah melepaskannya? Ia segera menekan Liang Jiawu dan mengeluarkannya dari keluarga Liang untuk menyelesaikan masalah ini dengan bersih. Masalah ini seharusnya sudah selesai, tetapi tanpa diduga, keluarga Liang Sanbo tidak menangis dan meratap, melainkan dengan gembira mempersiapkan barang bawaan mereka. Terlebih lagi, hari ini, Liang Sanbo dan Zhu Yingtai menikah, sungguh hal yang aneh. Dalam radius 100 mil, reputasi Liang Sanbo sudah tersohor, sementara Zhu Yingtai adalah wanita yang memiliki reputasi terbaik dalam radius tersebut. Ia miskin dan sendirian, dan setelah ayahnya meninggal, ia menjalani masa berkabung selama 3 tahun. Wanita berbakti dan berbudi luhur seperti itu dikagumi semua orang. Namun, sungguh memalukan bahwa wanita seperti itu harus menikahi Liang Sanbo. Masalah Liang Sanbo bukanlah masalah besar. Ma Wencai punya hal lain yang perlu dikhawatirkan. Belakangan ini, 12 benteng terhubung, terutama Ma Jiebao, telah berulang kali diserbu oleh pencuri yang tampaknya telah memasuki wilayah tak berpenghuni. Meskipun bangunan-bangunan tanah seperti Ma Jiebao memiliki formasi pertahanan dari aliran Mohis, bangunan-bangunan tersebut telah menjadi tidak berguna. Karena 12 benteng telah tunduk kepada Ma Jiebao bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Sekarang bandit merajalela, dialah yang bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, ayahnya, Ma Mingyuan, dan para tetua klan akan bermasalah dengannya. Saat Ma Wencai sedang merenungkan hal ini, terdengar suara dari luar mengumumkan bahwa seorang pendeta Tao telah datang berkunjung. Setelah mengetahui kedatangannya, Ma Wencai, bahkan tanpa mengenakan sepatu bot, menjentikkan lengan bajunya dan bergegas keluar. Ma Wencai bergegas keluar pintu, di sana terlihat seorang pendeta Tao berpakaian jubah Tao berdiri sambil tersenyum. Sapu tangannya disilangkan di lengannya, rambut putihnya yang panjang tergerai bebas, memancarkan aura yang sangat elegan. Dia memang seorang dewa tua. Dengan adanya Tuan di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah hari yang sibuk, saat matahari mulai terbenam dan langit mulai gelap, wanita tua itu, Nyonya Liang Yang, memerintahkan istri Liang Liang, Nyonya Si, untuk mendesak pasangan pengantin baru itu agar segera masuk ke kamar mereka dan beristirahat lebih awal. Zhu Yingtai tersipu, jantungnya berdebar kencang seperti rusa, ketika mendengar Liang San berkata, "Nyonya, istirahatlah dulu. Saya akan membaca sebentar." Zhu Yingtai diam-diam menghela napas lega dan berkata, "Saya akan membaca bersama suami saya." Memiliki seorang wanita cantik di sisi Anda untuk menambah keharuman pada bacaan Anda cukup menyenangkan. Liang San gemar berburu wanita, tetapi ia sombong dan tidak bisa melakukan apapun dengan paksaan. Ia lebih suka wanita yang bersedia, yang merupakan ciri seorang romantis sejati. Liang San menolak mempercayainya. Ia tak pernah jatuh cinta. Bahkan ketika Ratu Dunia Bawah mencekiknya, ia tetap berada di bawah belas kasihannya. Bagaimana mungkin ia tak bisa menghadapi wanita dari lebih dari 1000 tahun yang lalu? Bahkan Liang Sanbo di kehidupan ini memiliki kemampuan merayu seorang wanita bangsawan. Bagaimana mungkin ia lebih rendah darinya? Nona, Anda pasti lelah hari ini. Sebaiknya Anda istirahat lebih awal, kata Liang San dengan sungguh-sungguh. Mata Zhu Yingtai menunjukkan sedikit emosi. Setelah menghabiskan hari-hari bersama suaminya, ia menyadari bahwa suaminya tidak seburuk yang digambarkan dunia luar. Zhu Yingtai awalnya muak dengan rumor bahwa Liang San merayu Ma Wenxiu, tetapi sekarang ia memikirkannya lagi. Ma Wenxiu berasal dari keluarga terpandang, jadi bagaimana mungkin ia bersikap dangkal? Tentu saja, suaminya pasti memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Zhu Yingtai saat ini sedang sibuk dengan urusan keluarganya sendiri, bertanya-tanya apakah suaminya akan setuju. Sekalipun dia setuju, wanita tua itu tidak akan mengizinkannya. Bagaimanapun, suaminya pasti akan mengambil selir di masa depan. Memikirkan hal ini, Zhu Yingtai merasa sedikit lebih tenang. Melihat sikap Zhu Yingtai yang lembut dan tenang, rasa jijik Liang San yang sebelumnya terpendam perlahan memudar, dan ia pikir ini awal yang baik. Ia tidak menyadari bahwa Zhu Yingtai merasa bersalah karena telah memutuskan untuk tidak sekamar dengan Liang San. Tidak banyak buku untuk dibaca di rumah, jadi Liang Shan hanya membaca apa saja yang bisa ia temukan untuk mendapatkan informasi tentang dunia ini. Kepemilikan tanah dan koleksi buku menjadi tolok ukur keunggulan sebuah keluarga. Keluarga Ma dari Ma Jiebao memiliki koleksi 10.000 buku, dan keturunan mereka terus dibina, sungguh menunjukkan penguasaan mereka terhadap kekuatan budaya yang maju pada masa itu. Setelah Liang San selesai membaca buku itu, ia merasa buku itu hambar dan tidak enak dibaca, jadi ia mulai mengobrol dengan Zhu Yingtai. Setelah beberapa patah kata, Zhu Yingtai merasa gaya bicara Liang San menarik, dan kata-kata serta nadanya benar-benar berbeda dari orang lain. Ia tidak menyadari bahwa Liang San adalah orang dari abad ke-21, dan betapapun ia menirunya, ia tetap saja mengungkapkan gaya bicara dan nada masa lalu. Liang San bahkan lebih terkejut lagi, ternyata Zhu Yingtai telah membaca banyak buku.
Liang San sangat tertarik pada sejarah dan situasi terkini, dan dengan dalih sedang berdiskusi tentang karya klasik dan sejarah dengan adik perempuannya, ia bertanya satu persatu. Tanpa diduga, ia terkejut dengan apa yang ditanyakannya. Dinasti Xia, Shang, dan Zhou, periode musim semi dan musim gugur, periode negara-negara berperang, dinasti Han, dan periode tiga kerajaan pada dasarnya sama, hanya saja keadaannya berubah setelah periode tiga kerajaan. Bukan keluarga Sima yang menguasai dunia, melainkan keluarga Sun dari Wu Timur. Kaisar Wu dari Jin, Sima Yan, lebih menyukai pejabat yang berkhianat dan menurunkan pangkat jenderal-jenderal ternama. Lebih lanjut, selir Jianan Feng yang terkenal kejam membawa kekacauan ke kekaisaran, yang pada akhirnya menyebabkan kejatuhan dinasti Jin di tangan Wu Timur yang relatif lemah. Wu Timur, yang memperoleh kekuasaan secara kebetulan, segera menjadi arogan dan boros. Setelah pemberontakan 6 pangeran, 5 invasi barbar pun terjadi, dan kini wilayah utara didominasi oleh negara Wei yang dipimpin Xianbei, sementara wilayah selatan diperintah oleh negara Song Tiongkok Han, menciptakan perpecahan utara-selatan. Selain kedua kekuatan besar ini, terdapat lebih dari 10 negara kecil yang tersebar di seluruh wilayah sekitarnya. Menurut uraian Zhu Yingtai, Wei Utara menduduki bekas dataran tengah, yaitu Hebei, Henan, Shanxi, dan Shandong, wilayah-wilayah yang paling sah di negeri itu. Negara Song menduduki wilayah paling makmur di bagian tengah dan hilir sungai Yangtze. Di sebelah utara Wei Utara, pegunungan Yanshan pernah menjadi rumah bagi kerajaan Ruran, dan di sebelah barat laut adalah kerajaan Xia, keturunan Xiongnu. Yan Utara, yang didirikan oleh keturunan keluarga kerajaan Murong, menduduki wilayah timur laut. Di sebelah barat daya Wei Utara adalah kerajaan Qin Barat, yang didirikan oleh orang-orang Qiang. 12 benteng terhubung Majiebao berbatasan dengan kerajaan Qin Barat di sebelah utara, dan Yangchun, tujuan Liangshan, adalah bagian paling utara dari 12 benteng terhubung. Di sebelah barat kerajaan Qin Barat adalah kerajaan Tuyuhun. Dengan penuh semangat, Zhu Yingtai mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa di luar klan-klan kuat, terdapat pula kultivasi di dunia, yang terbagi menjadi 2 aliran utama duniawi dan non-duniawi. Aliran duniawi mencakup Konfusianisme, Mohisme, legalisme, dan sekolah militer, di antara aliran-aliran lainnya, dengan mereka yang mencapai tingkat tinggi disebut Grandmaster. Aliran non-duniawi mencakup aliran kultivasi Xuanmen dan Huanmen, masing-masing memiliki 3 sekte dan 3 aula, dengan total 18 aula, yang secara kolektif disebut sebagai kultivator oleh orang luar. Liang San mendengarkan dengan penuh kebingungan, seolah-olah itu adalah bahasa asing, bertanya-tanya dari mana Zhu Yingtai mendengarnya. Malam semakin larut dan embun semakin tebal, sebagian besar lilin pernikahan di atas meja telah padam. Zhu Yingtai, yang ingin mengobrol dengan suaminya sepanjang malam, tentu saja berbicara dengan bebas tentang segala hal. Pikiran Liang San berangsur-angsur jernih, dan ia mulai memahami dunia. Ia bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada istrinya, sambil berkata, aku telah menyia-nyiakan waktuku untuk belajar di masa lalu. Kuharap kau akan mengajariku lebih banyak lagi di masa depan. Zhu Yingtai terkejut dan berdiri untuk membalas salam, berkata, Tuan, tidak perlu formalitas seperti itu. Yingtai akan berbicara terus terang dan tanpa ragu. Ia kemudian menambahkan, karena Anda sangat senang, bagaimana kalau kita bicara dengan cahaya lilin malam ini? Liang San tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, di malam pernikahan kita, bagaimana mungkin kita hanya duduk di sana dan mengobrol santai? Bagaimana kalau kita mengobrol lebih mendalam di kamar tidur? Tuanku, saya tidak dapat mewujudkan pernikahan kita, kata Zhu Yingtai sambil menggertakkan gigi, suaranya hampir tidak terdengar pada akhirnya. Apa, seru Liang San tak kuasa menahan diri. Teringat pagi ketika ia melihat Zhu Yingtai kembali dari luar, ia langsung merasa bahwa perselingkuhannya telah menjadi pengingat nyata akan perselingkuhannya. Suaranya bergetar tak terkendali. Yingmei, apakah kau menyesal menikah denganku? Tidak, tuanku, mohon jangan salah paham. Baru ketika saya sedang berkabung, seorang abadi muncul di tengah malam dan berkata bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi abadi. Ia juga mengajari saya teknik-teknik abadi dan melarang saya melakukan hubungan seksual apapun sebelum saya mencapai inti emas. Inti emas. Zhu Yingtai kemudian menceritakan 3 tahun masa berkabungnya, merenungkan betapa fananya hidup, bagaimana setiap orang, mulai dari jenderal dan raja hingga rakyat jelata, pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Siang dan malam, Zhu Yingtai melafalkan sutra kelahiran kembali, dan tiba-tiba pada suatu malam, pikiran dan tubuhnya tercerahkan, dan dunia menjadi cerah. Tak lama kemudian, seorang dewa muncul, mengatakan bahwa putri berbakti Zhu Yingtai telah menggerakkan langit dan bumi, dan menganugerahkan kepadanya sebuah gulungan sutra wanita misterius. Apakah istriku berhalusinasi? Liang San masih agak skeptis, yang pada generasi selanjutnya akan dianggap sebagai semacam penyakit mental. Zhu Yingtai memutar matanya ke arah Liang San, lalu merentangkan lengan bajunya, seperti lengan baju seorang wanita dalam opera Peking, dan tiba-tiba dia melayang di udara. Wajah Liang San memucat,
dan dia berpikir, ya Tuhan, istriku ternyata seorang dewi. Zhu Yingtai mendarat perlahan dan berkata lembut, apakah suamiku mempercayaiku sekarang? Liang San melangkah maju dan memeluk Zhu Yingtai, merasakan tubuh hangat dan lembut itu mengandung kekuatan kehidupan yang menakjubkan dan nyata. Zhu Yingtai gemetar hebat dan berkata dengan suara gemetar, suamiku, kau harus mengabulkan permintaanku. Liang San masih memeluknya, berkata, istriku salah paham. Aku khawatir kau bukan peri, melainkan hantu perempuan. Bagaimana mungkin aku menjadi hantu, balas Zhu Yingtai. Liang San dengan enggan melepaskannya, sambil berkata dengan yakin, aku telah melihat hantu perempuan. Oh, katakan padaku, suamiku. Liang San pergi untuk memberi penghormatan di makam Ma Wenxiu, tetapi diseret ke dalam makam oleh arwahnya. Ia melarikan diri dengan menyuruh seekor binatang emas membuka gunung dan mengebor sebuah lubang. Ia kemudian menceritakan kisah tersebut secara singkat kepada ketiga saudara Wu. Mendengar ini, Zhu Yingtai berkata, hampir saja. Hantu Ma Wenxiu sudah terbentuk, tapi untungnya kondisinya tidak tepat, kalau tidak suamiku tidak akan bisa kembali. Setelah merenung sejenak, ia berkata, apa yang kau katakan, suamiku, menunjukkan bahwa mungkin ada mata air yin di bawah peti mati Ma Wenxiu, yang telah lama memberinya makan, dan mungkin saja ekspresi Zhu Yingtai tiba-tiba berubah, dan ia berseru kaget, keluarga Ma sedang membangkitkan Raja Hantu. Raja Hantu. Zhu Yingtai mengangguk dan berkata, ketika seseorang meninggal, jiwanya terpencar, dan hanya sedikit yang menjadi hantu. Mereka yang menjadi hantu pasti memiliki keterikatan yang mendalam. Sambil mengatakan ini, Zhu Yingtai memelototi Liang San dengan sedikit amarah di matanya. Liang San merasa malu, berpikir dalam hati, ini bukan salahku. Diberi nutrisi oleh urat nadi bumi dan mata air yin pasti akan membuatnya menjadi Raja Hantu. Keluarga Ma, apa yang ingin mereka lakukan dengan memelihara hantu seperti itu, tanya Liang San. Itu belum tentu benar. Raja Hantu ini pasti akan setia kepada keluarga Ma, dan kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu senjata rahasia terhebat keluarga Ma. Liang San mengangguk dalam hati. Keluarga Ma sangat kuat, dan orang-orang di sekitar mereka tidak hanya mengandalkan pengaruh ekonomi dan budaya mereka yang kuat, tetapi juga kekuatan militer mereka. Pasukan zirah hitam keluarga Ma terkenal di mana-mana, dan para pencuri tidak berani menyerang. Kesampingkan masalah ini, aku ingin tahu apakah permintaanku akan dikabulkan. Tuanku. Zhu Yingtai menatap tajam ke arah Liang San dengan matanya yang jernih bak air musim gugur, hatinya dipenuhi rasa gentar. Liang San membungkuk dalam-dalam dan berkata, keluarga Liang telah jatuh ke kondisi ini, dan Ying Mei tetap berada di sisi kita tanpa meninggalkan kita. Aku sangat tersentuh dan aku mencintai sekaligus menghormati Ying Mei. Bagaimana mungkin aku berani menentangnya? Zhu Yingtai terharu dan bertanya, tetapi bagaimana kita akan menjelaskan hal ini kepada ibu? Kalau begitu, aku harus puas denganmu. Aku akan mengambil selir lagi dalam 1 atau 2 tahun untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Zhu Yingtai mengangguk dan berkata, itu yang terbaik. Pasangan itu mencapai kesepakatan, dan kekhawatiran Zhu Yingtai pun mereda. Menjelang tengah malam, Liang San menatap tak percaya saat Zhu Yingtai terbang keluar jendela, menghilang tanpa jejak ke tempat ia akan berkultivasi. Setiap malam, Zhu Yingtai harus keluar untuk berkultivasi, yang berarti Liang Shan harus tinggal sendirian di kamar kosong setiap malam. Liang San berpikir dalam hati, sungguh tragis. Sang Santo Cinta telah jatuh ke kondisi seperti itu. Namun, kesan Zhu Yingtai terhadapnya berubah, dan ada kalanya ia tergerak untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dulu, pendekatan Liang Shan terhadap romansa cepat dan tegas, kini, pertarungan yang berlarut-larut mungkin sama efektifnya. Lebih penting lagi, Zhu Yingtai tak hanya sangat mirip dengan Suya dalam penampilan, tetapi kini nada suara dan sikapnya juga sangat mirip. Kini setelah mereka menjadi suami istri, fondasi yang kokoh telah diletakkan, dan Liang Shan yakin ia dapat menaklukkan dewi ini sepenuhnya. Namun, menaklukkan seorang dewi membutuhkan keterampilan. Chang'e melarikan diri di malam hari, meninggalkan Hou Yi, pria kasar ini, melompat-lompat di tanah. Apa gunanya Liang San bertekad untuk mengintensifkan kultivasi kitab tulang putih? Liang San tiba-tiba menyadari bahwa untungnya ia tidak sekamar dengannya. Ia masih harus menyelesaikan sirkuit surgawi kecil dan sirkuit surgawi besar, sementara istrinya sudah mencapai tahap pembentukan fondasi. Ia harus bergegas dan mengejar ketinggalan. Meskipun Liang San seorang penggoda wanita, ia sangat teguh pendiriannya saat jatuh cinta. Di kehidupan sebelumnya, hubungan Liang San hanya bertahan maksimal 1 bulan, tetapi sebagian besar mantan pacarnya tidak mengeluh ketika mereka putus dengannya. Alasannya sederhana, selama bulan itu, Liang San sangat menyayanginya, menjadikannya kekasih terbaik di dunia. Kemampuan Liang San untuk secara ajaib melampaui Suya setelah 3 bulan berlatih biola juga disebabkan oleh dedikasi dan fokusnya yang teguh. Standar minimum untuk datang ke dunia Liang Sanbo dan Zhu Yingtai adalah menjalani kehidupan yang stabil, dan tujuan yang lebih tinggi adalah meniru Zhu Yingtai.
Dengan tujuan yang telah ditetapkan, Liang San langsung merasa termotivasi dan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk mencapainya. Seorang pria harus lebih kuat daripada seorang wanita agar wanita itu mencintai dan bergantung padanya. Malam berlalu tanpa Liang San tidur, namun ia tetap penuh energi. Sebelum fajar, Zhu Yingtai kembali dan dengan patuh membantu Liang San berpakaian. Liang San sangat senang dan sambil memegang tangan Zhu Yingtai, bertanya, apakah adikku punya nama panggilan? Zhu Yingtai terkejut, wajahnya agak sedih, dan berkata, tidak ada. Liang San langsung mengerti bahwa karakter seorang gadis dibentuk oleh orang tuanya pada usia 15 tahun, yang berarti menunggu untuk dinikahkan di kamar tidurnya. Namun, ayah Zhu Yingtai meninggal sebelum ia berusia 15 tahun, sehingga ia tidak punya waktu untuk menikah. Jangan bersedih, adik kecil, aku akan memberimu nama. Zhu Yingtai menundukkan kepalanya dan setuju. Bagaimana kabar King Yun? Wajah Zhu Yingtai berseri-seri karena gembira, dan dia berkata, hebat. Liang San bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, kalau begitu aku akan memanggilmu King Yun mulai sekarang. Liang San dulu suka membaca legenda pendekar Gunung Su, yang menceritakan seorang gadis bernama Zhou King Yun yang awalnya adalah wanita biasa dan akhirnya tumbuh menjadi seorang pendekar pedang abadi yang sakti. Saya akan mematuhi semua perintah Anda, tuanku. Keduanya bangun, mandi, merapikan pakaian dan topi mereka, lalu pergi ke kamar wanita tua itu untuk mengucapkan selamat pagi. Melihat pasangan yang serasi itu, Putri Liang sangat gembira. Mendengar bahwa Liang San telah memberi Zhu Yingtai nama kehormatan, ia tersenyum dan berkata, mulai sekarang, aku akan memanggilmu King Yun. Setelah upacara pagi, gerobak sapi sewaan tiba di gerbang keluarga Liang di tengah keributan. Setelah bekerja selama setengah jam, semua tas dan paket dimuat ke truk, totalnya 6 truk. Pagi-pagi sekali, matahari hampir terbit, dan awan ungu akan muncul dari timur. Liang San melirik rumahnya untuk terakhir kalinya. Ia baru saja mengagumi kemewahan rumahnya yang sederhana, dengan halamannya yang luas, tetapi ia tak pernah menyangka rumahnya akan disapu bersih hanya beberapa hari kemudian. Derap kaki kuda di atas lempengan batu biru terdengar nyaring namun agak sunyi, dan wajah Liang Yangshi dipenuhi duka. Liang San segera menghibur ibunya dan meminta Zhu Qingyun untuk menenangkannya. Saat kabut pagi berangsur-angsur menghilang, gumpalan asap mulai mengepul dari cerobong asap setiap rumah. Satu atau dua balita dengan rambut 2 ekor berlari keluar rumah. Mata gelap mereka mengamati kelompok Liang Shan dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka segera ditarik kembali ke dalam oleh orang dewasa di keluarga mereka. Singkat cerita, saat matahari terbenam, rombongan akhirnya tiba di pintu masuk desa Yangchun di Xiaonyusan. Bahkan sebelum mencapai pintu masuk desa Yangchun, ringkikan kuda dan raungan ternak terus-menerus menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Para pengemudi, dengan suara gemetar, buru-buru meminta pembayaran. Setelah membayar, mereka berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Untuk memasuki Yangchun, pertama-tama Anda harus melewati hutan belalang. Di pintu masuk desa terdapat 2 pohon belalang yang sangat besar dengan kulit kayu keriput, kemungkinan berusia ratusan hingga 200 tahun. Jalanan dipenuhi tanaman merambat dan duri. Sebuah sungai mengalir di dekatnya, dengan suara gemericik lembut, sementara di kejauhan, teriakan mongki diiringi oleh gemerisik pucuk pohon, dan kadang-kadang auman harimau bergema dari bukit yang jauh. Embusan angin dingin bertiup, dan suara seperti isak tangis wanita datang dari hutan, membuat jantung Liang San berdebar kencang. Matahari belum terbenam, tetapi hutan belalang sudah tampak sangat suram, sebanding dengan suasana Gunung Jing. Kelompok itu saling bertukar pandang. Liang San memperhatikan kekhawatiran di wajah ibunya, Liang Yangshi, sementara hanya Zhu Qingyun yang tetap tenang. Ini tidak bisa terus berlanjut. Liang San tahu bahwa orang-orang di zaman ini paling takut pada hantu dan dewa. Maka ia memanjat pohon mati yang tergeletak di seberang jalan, membungkuk kepada semua orang, dan berkata dengan lantang, hari ini kita datang ke tempat ini, mohon lakukanlah demi diriku sendiri. Paman Kang segera menjawab, Tuan Muda, Anda tidak berani menerima pujian seperti itu. Sejak Tuan meninggal, orang-orang itu seperti serigala dan jagoan, dan cepat atau lambat akan sama saja. Semua orang menjawab, Tuan Muda, Anda terlalu baik. Terlepas dari kata-kata mereka, jelas terlihat gigi beberapa orang bergemeletuk dan kaki mereka gemetar. Liang San berpikir dalam hati bahwa ia harus mengatakan sesuatu yang menyemangati, kalau tidak, akan sulit memimpin tim. Memikirkan hal ini, mata Liang San berbinar-binar, punggungnya tegak, dan ia berkata, dulu, 6 kerajaan, dengan istana-istana kerajaan dan para bangsawan yang berpesta pora setiap malam, direduksi menjadi pelayan dan wanita rendahan ketika Qin menyatukan dunia. Qin Ersi merebut negara, dan dinasti Qin yang perkasa runtuh dengan kata-kata Chen Sheng dan Wu Guang. Apakah para jenderal dan menteri dilahirkan dengan takdir khusus memikirkan keluarga Liangku, sebuah keluarga terkemuka di Qinghe, dataran tengah 100 tahun yang lalu, seperti apa keluarga Mas saat itu? Mendengar ini,
Mata indah Zhu Qingyun berbinar-binar karena terkejut. Liang San melanjutkan, namun, 6 raja memberontak, dan 12 tahun perang meninggalkan mayat-mayat berserakan di seluruh negeri, dan ribuan mil terlantar. Keluarga Liang tidak punya pilihan selain bermigrasi ribuan mil, menanggung kesulitan dan perpisahan, kelaparan bermil-mil jauhnya, dan berakhir dalam keadaan seperti ini. Meskipun hari ini tragis, itu 100 atau 1000 kali lebih baik daripada ketika kita bermigrasi ribuan mil. Meskipun desa yang dikenal sebagai kota hantu, selama kita semua memiliki kebenaran di hati kita, hantu tidak dapat menyakiti kita. Bahkan jika ada hantu, apa jadinya kita jika mereka memakan kita? Liang segera berkata, kalau begitu jadilah hantu. Mata Liang San berbinar, dan dia berkata, benar sekali. Ketika orang mati, mereka hanya menjadi hantu. Jika ia memakan kita, kita akan menjadi hantu dan kemudian memakannya kembali. Tuan muda benar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau kita tidak takut, kalau tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Mata Liang San berkobar-kobar saat ia berteriak, maka tanah ini akan menjadi milik kita sepenuhnya. Di era ini, tidak ada yang lebih membuat orang gila selain tanah. Hanya dalam 5 tahun, setelah kalian menggarap tanah ini untuk keluarga Liang, kalian akan bebas. Keluarga Liang akan melakukan segala daya upaya untuk membantu kalian menggarap tanah baru di daerah sekitar. Kalian tidak akan lagi menjadi pelayan, kalian akan menjadi keluarga bangsawan dari awal yang sederhana. Di masa depan, kita juga akan mendirikan akademi dan mengundang guru-guru terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Keluarga Ma telah bertransformasi dari keluarga bangsawan yang sederhana menjadi klan yang kuat hanya dalam 100 tahun. Mengapa kita tidak bisa keluarga Ma memiliki 12 benteng yang terhubung, dan kita akan memiliki 12 benteng yang terhubung? Liang San melanjutkan melukiskan gambaran yang indah. Para pelayan yang hadir, bersama ketiga saudara Wu, membentuk tepat 12 rumah tangga. Liang San dengan santai menyebutkan hal ini, seolah menyiratkan mandat ilahi, dan setiap orang yang mendengarnya merasa darah mereka mendidih. Kami bersumpah untuk mengikuti tuan muda kami sampai mati. Melihat ini, ketiga saudara Wu langsung memimpin dan berteriak. Kami bersumpah akan mengikuti tuan muda sampai mati. Teriak yang lain juga. Perkataan Liang San menyulut hasrat terdalam hati setiap orang dan menyapu bersih semangat juang mereka. Kelompok itu saling menyemangati dan, dengan rasa takut, akhirnya berhasil melewati hutan belalang yang menakutkan menuju tujuan mereka, desa Yang. Yang Chun sudah lama tidak berpenghuni, tetapi rumah-rumah lebih dari 100 rumah tangga terawat dengan baik, hanya ditutupi tanaman merambat dan semak-semak, dan tempat ular dan tikus bersembunyi. Mereka menyalakan api, mengambil air, dan semua orang segera mulai bekerja. Liang Shan memilih sebuah rumah besar dengan 3 halaman di tengah desa, yang 3 kali lebih besar dari rumah lamanya. Rumah ini akan menjadi tempat tinggal utama keluarga Liang yang baru. Tak lama kemudian, rumah itu hampir seluruhnya dibersihkan, dan perabotan seperti tempat tidur dan meja diletakkan di dalamnya. Air pegunungan dibawa masuk, dan air tersebut diuji dan dinyatakan aman. Memasak dimulai, air direbus, dan semuanya siap. Di tengah suara-suara riang, hati semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, saat bulan mulai tinggi di langit, tiba-tiba bertiuplah angin kencang. Tiba-tiba terdengar suara mendesing dan suara perempuan menangis menggema di pelataran, kadang dekat, kadang jauh. Semua orang langsung menjadi pucat. Benarkah ada hantu? Liang Shan tidak cukup naif untuk berpikir bahwa sekadar bersuara di luar desa dan menyalakan ambisi massa untuk mencapai hal-hal besar akan menyelesaikan segalanya. Haus darah dan keberanian hanya bisa memberikan kelegaan sementara. Jika hantu-hantu itu benar-benar keluar malam ini, beberapa orang akan ketakutan dan pasti akan melarikan diri keesokan harinya. Rencana besar untuk membangun kembali desa-desa Liang Shan pun hanya akan menjadi gelembung di air. Liang San mendapat ide dan segera memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan api unggun di halaman. Tak lama kemudian, api pun berkobar. Liang San berdiri dengan hormat dan berkata dengan suara lantang, setiap keluarga memiliki tradisinya masing-masing. Hari ini saya akan menggubah sebuah lagu sebagai bab pertama dari tradisi keluarga Liang di desa Yang. Dengarkan baik-baik, semuanya. Saya akan membacakan satu baris setiap kalinya. Kepindahan Liang Shan memang sangat penting, karena keunggulan keluarga terhormat itu terletak pada tradisi keluarganya. Ajaran yang diajarkan Liang Shan hari ini merupakan bab pertama dari tradisi keluarganya. Jika kalian semua yang hadir menghafal dan mewariskannya, kalian akan dapat membangun bisnis keluarga kalian sendiri. Bagi para pelayan, kesediaan sang guru untuk secara pribadi menyampaikan ajaran-ajaran ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Manusia dilahirkan dengan energi kebenaran dari langit dan bumi, dan tak ada roh jahat atau ibal di dunia yang berani menipu mereka. Lagu ini disebut nyanyian kebenaran, dan sering dilantunkan serta dikagumi oleh para dewa dan hantu. Suasana di sekitarnya terasa mencekam.
Liang San teringat kembali adegan di mana ia dipermalukan di aula leluhur dan seluruh keluarganya diusir. Darahnya mendidih dan ia berteriak dalam hati bahwa ia harus membuat suaranya terdengar di desa terpencil dan alam hantu ini. Mata ketiga Wu bersaudara berbinar, yakin bahwa inilah guru muda yang sedang menyampaikan ajarannya. Mereka segera memasang telinga, bertekad untuk mendengarkan dengan saksama dan mengingat setiap kata. Langit dan bumi memiliki energi kebenaran, yang mewujud dalam berbagai wujud. Di bawah, ia menjadi sungai dan gunung di atas, ia menjadi matahari dan bintang. Dalam diri manusia, ia disebut roh yang agung dan benar, memenuhi langit tanpa batas. Ketika jalan kekaisaran bersih dan damai, ia merangkul harmoni dan menerangi istana. Ketika masa sulit, integritas terungkap, setiap tindakan tercatat dalam sejarah. Ia ditemukan dalam catatan sejarawan Agung Qi, dalam kuas Dong Hu dari Jin, dalam belati Zhang Liang dari Qin, dan dalam integritas Su Wu dari Han. Ia adalah kepala Jenderal Yan, dan darah pelayan biasa Ji. Terkadang ia adalah peringatan bagi kaisar sebelum ekspedisi, bahkan menggerakkan hantu dan dewa hingga menitikkan air mata dengan semangat heroiknya. Terkadang ia adalah dayung yang menyeberangi sungai, dengan berani menelan gerombolan barbar. Ode to Righteousness ditulis oleh Wen Tianxiang di akhir dinasti Song Selatan. Semangat kebenarannya tak terbatas dan telah menginspirasi banyak orang sepanjang masa. Liang Shan melakukan sedikit modifikasi, dengan menghilangkan tokoh-tokoh dari dinasti utara dan selatan, dan membacanya dengan kualitas ritmis yang lebih disengaja, seperti benturan logam dengan logam. Liang San akan melafalkan satu baris, dan semua orang akan mengulanginya. Perlahan-lahan, keberanian mereka tumbuh dan darah mereka mendidih. Mata Zhu Qingyun berangsur-angsur cerah, dan dia berpikir dalam hati bahwa karya ini pasti akan dikenang sepanjang masa, benar-benar suatu metode pengembangan diri bagi penganut Konfusianisme. Zhu Qingyun terkejut perilaku suaminya selama perjalanan benar-benar membuatnya terkesan. Malam semakin larut, Nyonya Liang mendesah mendengar Ode to Righteousness yang begitu memukau, yang digubah putranya hari itu. Ia memerintahkan pelayannya untuk mengambil sehelai sutra kesayangannya dan membentangkannya di atas meja, berniat untuk menyalin Ode to Righteousness malam itu juga. Di kamar tidur Liang San bertanya kepada Zhu Qingyun, "Nyonya, apakah Anda akan keluar lagi malam ini?" Zhu Qingyun mengangguk. "Tidakkah kamu khawatir meninggalkanku sendirian?" "Aku khawatir, tapi Ode to Righteousness suamiku akan menjamin keselamatanku." Mata dan alis Zhu Qingyun penuh dengan senyuman, sementara suaminya, yang tadinya begitu saleh, kini tampak malu-malu, jelas-jelas berbohong padanya. Liang San cemberut seperti anak yang disakiti. Zhu Qingyun berkata, "Tempat ini dihuni oleh 100 hantu. Aku akan pergi dan membacakan sutra kelahiran kembali untuk membantu mereka pergi ke alam baka, agar desa yang dapat dikembalikan ke kejayaannya. Nyonya, bisakah Anda melakukan ritual untuk mengusir mereka? Ini akan memakan waktu 49 hari, kata Zhu Qingyun dengan yakin. Nyonya, tidak perlu 49 hari. Mengapa? Liang San merenung sejenak, lalu suaranya sedikit lebih bersemangat. Jangan usir mereka, biarkan saja mereka melepaskan obsesi mereka. Jika istriku bisa berkomunikasi dengan mereka, pertama, setelah keluarga Liang kita up di desa, kita akan membangun balai leluhur keluarga yang di samping balai leluhur keluarga Liang, dan kita akan mempersembahkan kurban kepada mereka pada banyak perayaan sepanjang tahun. Liang San bergerak, ekspresinya semakin bersemangat. Kedua, jika aku punya anak laki-laki kedua akan bermarga Yang, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Yang. Mata Zhu Qingyun berbinar, rencana suamiku luar biasa. Nyonya, jika Anda dapat membujuk mereka untuk melepaskan obsesi mereka dan menjadi dewa pelindung desa keluarga Liang, saya akan menyetujui dua hal ini dan menepati janji saya. Zhu Qingyun mengangguk dan berkata, mereka pasti setuju. Setelah berkata begitu, ia melayang di udara dan menghilang dalam sekejap. Zhu Qingyun kembali sebelum fajar, membawa kabar baik. Ia telah mencapai kesepakatan dengan arwah keluarga Yang bahwa mereka tidak akan mengganggu keluarga Liang. Liang San sangat gembira. Ia bangun pagi-pagi sekali dan memerintahkan Wu Tu untuk mencari makam keluarga Yang. Setelah ditemukan, ia akan menandai dan membakarnya hingga menjadi abu pada titik balik matahari musim dingin, lalu memajangnya di aula leluhur keluarga Yang. Liang Jiazuang sekarang memiliki 12 rumah tangga, 15 pria dan 6 wanita, ditambah keluarga Liang Shan yang beranggotakan 3 orang, sehingga totalnya ada 24 orang. Liang San memberikan tugas Liang Yangxi, sang ibu, dan Qingyun bertanggung jawab menenun dan membuat pakaian, serta memasak. Istri Liang Xi, seorang wanita yang kuat dan berotot, bertanggung jawab mengangkut air dan memotong kayu bakar. Wu Tu dan Wu Huo memimpin 10 pekerja untuk segera mengolah sawah dan kebun sayur di dekatnya, agar mereka dapat menanam padi selama semusim. Wu Jin, bersama 2 orang lainnya, mendirikan bengkel pandai besi untuk menempa dan memperbaiki peralatan. Paman Liang Kang bertanggung jawab menukar hasil rampasan gunung dengan uang,
gandum, dan kebutuhan lainnya untuk desa di pasar. Liang Liang mengikuti Liang San sebagai pelayan, bertanggung jawab menyampaikan perintah Liang San kepada berbagai kelompok. Setelah seharian sibuk, aula leluhur keluarga Yang akhirnya dirapikan. Aula leluhur keluarga Yang, dengan 5 halamannya, tinggi dan megah, menawarkan sekilas gambaran kejayaan keluarga Yang di masa lalu. Sebelum makan malam, Liang San memimpin rombongan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur keluarga Yang dan kepada pria, wanita, serta anak-anak keluarga yang dibantai 80 tahun yang lalu. Persembahan kurban merupakan peristiwa penting, dan dilakukan setiap tahun pada hari pertama tahun baru Imlek dan Festival Qingming. Oleh karena itu, aturan dan tata tertibnya diketahui semua orang. Mereka berdiri dengan hikmat di belakang Tuan Muda, dengan tangan di samping tubuh. Setelah mendengarkan pidato singkat sang Tuan Muda, semua orang berjanji bahwa setelah keluarga Liang berhasil up di desa, balai leluhur keluarga Yang dan balai leluhur keluarga Liang akan hidup berdampingan, dan balai leluhur keluarga Yang akan dipenuhi dengan persembahan dupa selama 3 perayaan dalam setahun. Selain itu, putra kedua akan diizinkan untuk melanjutkan persembahan dupa keluarga Yang. Begitu Liang San selesai berbicara, semua orang mendesak kagum atas kebaikan hati Tuan Muda. Tiba-tiba, embusan angin bertiup ke aula leluhur, dan mereka mendengar tangisan pilu yang samar. Mereka menggigil dan tak berani mendongak, menatap tajam ubin lantai batu biru di bawah kaki mereka dan rerumputan kecil yang tumbuh dari celah-celah ubin. Liang San dapat melihat dengan jelas bahwa ada sekitar 4 atau 500 pria, wanita, dan anak-anak berbaris di aula leluhur, dan mereka semua membungkuk kepadanya. Liang San segera membalasnya. Setelah melihat hantu Ma Wenxiu, keberanian Liang San tumbuh pesat. Liang San berteriak, upacara selesai. Semua orang menghela napas lega, rasa hormat mereka terhadap Tuan Muda kini mencapai tingkat otoritas ilahi, dan keyakinan mereka kepadanya meningkat pesat. Setelah seharian bekerja, orang-orang kembali ke rumah dan membacakan Ode Turai Teusnes 3 kali, yang sedikit menenangkan pikiran mereka. Kebanyakan orang tidak mengerti arti Ode to Uprightness, tetapi mereka merasakan keberanian mereka tumbuh lebih kuat saat membacanya. Setelah pembacaan Ode untuk kebenaran selesai, kerumunan bubar. Ketiga saudara Wu datang ke Liangshan, berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bersujud 3 kali. Mengapa kamu melakukan ini? Liang San bertanya dengan heran. Wu Tu, selain ketiga saudara laki-laki saya, ada 12 orang lanjut usia, lemah, sakit, dan cacat lainnya di keluarga kami. Saya harap Anda mau menerima kami juga. Ternyata ketiga saudara Wu punya rencana sendiri. Setelah menyaksikan metode Liangshan 2 hari terakhir, mereka benar-benar yakin dan memutuskan untuk mengajak seluruh keluarga mereka bergabung. Masalah terbesar dalam pembangunan Liang Jiazuang adalah kurangnya tenaga kerja. Lansia, orang lemah, orang sakit, dan penyandang disabilitas juga dapat menjadi pekerja yang baik jika mereka diatur dengan baik. Liang San tentu saja setuju dan mendiskusikannya dengan ketiga saudara itu. Wu Jinming akan kembali besok untuk menjemput keluarganya, sementara Wu Tu dan Wu Huo akan membersihkan kamar-kamar yang cocok di sekitar area tersebut. Aku begitu sibuk beberapa hari terakhir ini hingga aku lupa tentang binatang emas, tanya Liang San. Mereka berempat kemudian meninggalkan rumah besar itu. Sekitar 20 atau 30 langkah dari sana, Wu Tu menunjuk ke sebuah pohon ginggo besar dengan sangkar yang tergantung tinggi di atasnya. Ternyata ketiga bersaudara Wu menggunakan metode yang mirip dengan penjinakan elang, yakni menggunakan tanaman merambat untuk membuat sangkar guna mengurung binatang pemakan emas itu dan tidak memberinya makanan. Wu Jin melesat seperti mongki, lalu meraih sangkar dan melompat turun. Binatang pemakan emas itu tergeletak tak bergerak dalam sangkarnya. Oh tidak! Binatang pemakan emas ini akan segera mati, kata Wu Tu dengan marah. Mereka sangat sibuk 2 hari terakhir ini dan tidak sempat memeriksanya. Coba kulihat. Liang San berjongkok, mengambil sebatang tongkat dari tanah, dan menusuk-nusuk binatang pemakan emas itu. Dia belum mati, tetapi penampilannya hampir sama. Hewan pemakan emas ini tidak berbeda dengan terenggiling, kecuali sisiknya berkilauan dengan emas. Apakah ada makanan? Tuan Muda, memberinya makanan sekarang akan membuat semua usaha kita sia-sia, kata Wu Tu. Bagaimana bisa binatang aneh seperti itu dijinakkan hanya dengan membuatnya kelaparan? Tanya Liang San. Kondisi menyedihkan binatang pemakan emas membangkitkan simpati Liang Shan. Terlebih lagi, sesungguhnya, ia adalah penyelamat Liang Shan. Wu Jin menanggapi dan pergi ke toko pandai besi untuk membawa kembali tas yang berisi terak besi. Kandangnya dibuka, tetapi binatang pemakan emas tetap tidak bergerak. Liang San mengambil segenggam serbuk besi, menyebarkannya di tangannya, dan membawanya ke mulut binatang itu. Ketiga Wu bersaudara sangat gugup. Semua orang tahu gigi binatang pemakan emas sangat tajam. Binatang pemakan emas melirik Liang Shan, dan sekilas kekaguman dan kepatuhan tiba-tiba terpancar di matanya yang berwarna merah darah. Binatang pemakan emas mengenali Liang San sebenarnya. Liang San adalah orang pertama yang pernah ditemuinya. Di dalam makam,
Liangshan diselimuti cahaya putih yang aneh. Binatang pemakan emas, yang baru saja sadar, menyadari cahaya putih itu luar biasa dan segera melarikan diri. Di ambang kematian, binatang pemakan emas menatap pria perkasa dari masa lalu dengan ekspresi khawatir, telapak tangannya terentang penuh makanan lesat. Binatang itu mengendus dengan hidungnya yang merah dan lembab, dan lidahnya yang panjang tiba-tiba menjulur, menyedot semua ampas besi ke dalam mulutnya. Ambil lagi, kata Liangshan dengan gembira. Ketiga saudara Wu saling memandang dengan tak percaya. Tuan muda itu memang seorang master, ia telah mengenal binatang pemakan emas itu dalam waktu singkat. Binatang pemakan emas itu makan dengan lahap, dan kekuatannya pun segera pulih. Melihat binatang emas itu makan dengan gembira, Liangshan juga senang dan berkata, bagaimana kalau aku memanggilmu emas kecil? Binatang pemakan emas itu mengangguk sambil makan. Cerdas sekali, seru Liangshan penuh semangat, jin kecil, setelah kau selesai makan ini, carikan tambang untukku. Kalau kau mau ikut aku, ikut saja. Kalau kau tidak mau, kau bisa masuk dari gunung ini dan keluar dari gunung itu. Pergilah kemanapun kau mau. Tak lama kemudian, seluruh karung terak besi itu habis. Jin kecil bersendawa, menatap Liangshan, lalu mengibaskan ekornya dan mengeluarkan 3 bola besi. Seru Wu Jin bersemangat, ini besi terbaik di dunia. Wu Jin gemar mempelajari peralatan besi, dan inilah jenis besi yang tidak mungkin diproduksi oleh manusia melalui penempaan ribuan kali. Tuan muda, binatang pemakan emas ini tidak boleh dilepaskan, kata Wu Tu segera. Ia memakan pasir mineral dan menghasilkan besi berkualitas tinggi, menjadikannya harta karun. Liangshan melambaikan tangannya dan berkata, jika Xiao Jin ingin tinggal, dia bisa tinggal, jika tidak, tidak masalah. Little Jin mengangkat ekornya dan kentut 3 kali dengan suara keras ke arah 3 bersaudara Wu. Bau busuk itu tak tercium, dan ketiga bersaudara Wu pun lari panik. Si emas kecil mengibaskan ekornya, berbalik, dan tubuhnya yang gemuk merangkak keluar desa. Mereka berempat mengikuti Gunung Xiaoniu. Tak lama kemudian, Xiao Jin mengambil sebuah batu besar, memisahkan inya dengan keempat cakarnya, dan dengan cepat merangkak masuk. Ketiga bersaudara Wu ahli dalam memisahkan dan kecepatan mereka menakjubkan. Waktu berlalu lambat, dan 1 jam berlalu tanpa ada pergerakan apapun. Wu Jin berkata dengan kesal, Tuan muda, binatang pemakan emas itu pasti telah melarikan diri. Liangshan menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang-binatang roh seperti ini sudah punya perasaan. Bagaimana kau memperlakukan mereka, begitulah mereka akan memperlakukanmu. Liangshan berbicara dengan santai, tetapi sebenarnya ia sangat gugup. Ia juga berpura-pura di depan ketiga saudara Wu, semakin percaya diri ia, semakin yakin pula mereka. 1 jam lagi berlalu, dan Liangshan duduk bersila di atas batu seperti seorang biksu tua, bermeditasi pada cahaya putih di perutnya. Ketiga saudara Wu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka sangat sabar. Tanpa mereka sadari, fajar pertama muncul di timur, dan binatang pemakan emas telah lenyap tanpa jejak. Ketiga saudara Wu akhirnya menunjukkan sedikit kekesalan di wajah mereka. Liangshan membuka matanya, hatinya mencelos. Rasanya sia-sia. Sudahlah, langit adalah batasnya. Tepat saat ia memikirkan ini, sebuah suara berkicau datang dari bawah tanah, dan binatang pemakan emas menjulurkan kepalanya. Liangshan berseru kegirangan, Jin kecil. Ketika Xiao Jin mendengar Liangshan memanggilnya, ia melompat kegirangan. Tergerak, Liangshan segera menggendong Xiao Jin. Xiao Jin langsung menjulurkan bokongnya dan kembali menyemburkan bau kentut ke arah ketiga Wu bersaudara. Ketiga Wu bersaudara itu menutup hidung mereka dan melompat menjauh. Jin kecil kemudian melompat-lompat di telapak tangan Liangshan dan mengeluarkan 3 kacang emas. Ketiga saudara Wu itu menatap tak percaya. Wu Jin mengambil sepotong, memasukkannya ke dalam mulut, dan menggigitnya tanpa ragu. Setelah selesai, ia mengangguk penuh semangat seperti ayam mematuk nasi, wajahnya berseri-seri dengan senyum yang menyebar bak api. Liangshan segera memerintahkan ketiga saudara Wu untuk merahasiakan hal ini dan tidak seorang pun boleh mengetahuinya. Ada urat emas di Gunung Xiaoniu. Liangshan begitu gembira hingga mulutnya melengkung. Kemurnian tinggi dari Golden Elixir milik Little Golden La adalah mata uang yang sangat berharga di era ini. Sayangnya, hasil hariannya rendah, hanya sekitar 10 biji emas, dan pada akhirnya masih harus ditambang secara manual. Namun, ini semua rencana masa depan, dan sebaiknya jangan sentuh tempat ini sampai kita memiliki kemampuan perlindungan yang memadai. 10.